Bab 1011 Batuk. Ketika tinju darah secara bertahap mendekat, medan perang yang luas mulai pecah dan retakan yang dalam dengan cepat menyebar. Pada saat itu, sepertinya bahkan langit dan bumi akan dihancurkan. Di bawah tinju, Mu Chen berkembang dengan cahaya keemasan dan raungan drakonik dan teriakan Phoenix bergema dari lengannya dan cahaya keemasan melesat maju. Untuk pertama kalinya, tato naga sejati dan Phoenix memisahkan diri dari tubuh Mu Chen dan melebar, membentuk gambar naga sejati dan Phoenix dan melayang di sekelilingnya, membentuk penghalang cahaya keemasan yang seperti perisai paling kuat dan melindungi Mu Chen di dalam. Saat naga dan Phoenix melayang di sekitarnya, mereka berdua membuka mulut mereka pada saat yang sama dan cahaya keemasan yang besar menyembur ke bawah, mengalir ke bawah dan menyelimuti Mu Chen seperti air terjun. Saat air terjun emas mengalir tanpa henti ke tubuh Mu Chen, membaptisnya, daging dan darahnya berangsur-angsur berubah menjadi emas di bawah baptisan air terjun emas. Mengandung prestise yang samar, itu adalah pembaptisan esensi naga sejati dan Phoenix, yang bahkan lebih kuat daripada ketika Mu Chen menyerap esensi dari binatang dewa pemakan langit. Di bawah baptisan, tidak hanya tubuh Mu Chen yang benar-benar memiliki aura naga sejati dan Phoenix, bahkan darahnya sedikit berubah, memiliki vitalitas yang kuat. Hanya dalam beberapa saat singkat, Mu Chen sudah merasakan perubahan total di tubuhnya dan gelombang energi yang bahkan membuatnya terkejut mengalir dalam darah dan dagingnya, dengan keras bergegas maju seolah-olah tidak ada habisnya. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan energi yang melonjak hampir membuatnya melolong ke arah langit. Itu karena emosinya sudah terlalu lama muncul untuk terobosannya hari ini. Cahaya keemasan melonjak di kedua matanya, memiliki tekanan yang kuat juga. Dia bisa merasakan bahwa hanya dengan tubuh fisiknya saja, dia sudah bisa menghadapi penguasa kelas ke-7. Selain energi spiritualnya sendiri, Mu Chen yakin bahwa di bawah ranah penguasa kelas 8, tidak akan ada banyak orang yang bisa membuatnya merasa takut. Kali ini, jalur penyempurnaan tubuh tidak mengecewakannya. Saat naga sejati dan Phoenix melayang di sekitarnya, Mu Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat tinju berdarah yang turun. Melihat energi destruktif yang terkandung dalam tinju, tatapannya berkedip ringan, sebelum dia dengan lembut tersenyum. Jadi begitu, dia bergumam pelan. Mu Chen kemudian memanggil kembali gambar naga sejati dan Phoenix di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia juga menarik energi spiritualnya, melepaskan pertahanannya. Dia berdiri di bawah tinju tanpa pertahanan apapun, membiarkan tinju destruktif turun. Seolah-olah dia sedang mencari kematian. Ketika Mu Chen menerobos, dia tiba-tiba memiliki wawasan dan mengerti tentang apa ujian tingkat kelima. Ujiannya bukan pada menahan tinju dari Raja Perang Darah. Itu karena praktis tidak mungkin, dan bahkan jika Mu Chen telah menembus ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa ketika tinju turun, dia akan menjadi debu. Tidak peduli seberapa sulit tes itu, harus ada kemungkinan sukses. Tetapi pada saat itu, Mu Chen tidak bisa melihat untaian kesuksesan itu sama sekali. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ini bukanlah tes yang sebenarnya. Ada arti lain dari tes itu. Pukulan iblis pengorbanan diri, menyerahkan nyawa, jika seseorang ingin mewarisinya, maka seseorang harus memiliki keberanian untuk meninggalkan nyawanya. Jika mereka bahkan tidak memiliki keberanian ini, maka tidak mungkin bagi mereka untuk mengolah pukulan iblis pengorbanan diri. Saat tinju itu menyelimutinya, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat tinju yang merusak tanpa ekspresi apapun. Ledakan. Pada akhirnya, tinju berdarah itu membombardir tubuh Mu Chen, menyebabkan bumi retak dan gelombang kejut yang mengerikan mendatangkan malapetaka, sebelum seluruh langit dan bumi dihancurkan. Adegan ini hanya dilihat oleh mereka yang berada di luar pagoda pemurnian tubuh. Setelah itu, layar bergetar, sebelum hancur dan menghilang. Bagian luar pagoda pemurnian tubuh sunyi. Nine Nether melihat ke layar, yang memudar, dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika mereka berada di luar pagoda pemurnian tubuh, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya pukulan iblis pengorbanan diri itu. Karena Mu Chen tidak berhasil melarikan diri, maka kemungkinan besar dia sudah mati. Para ahli dari klan lain semua menggelengkan kepala. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang merasa senang. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda saat mereka semua melihat Nine Nether. Liu Qing dari klan Rock Langit juga tercengang saat dia melihat pemandangan itu. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia dengan cepat menatap Nine Nether dengan makna tersembunyi. Terlepas dari seberapa luar biasa Mu Chen,
tindakan bodoh terakhirnya masih menyebabkan semua usahanya gagal. Karena dia sudah mati, tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa luar biasa penampilannya. Di tanah dekat pagoda pemurnian tubuh, Zhong Teng, Mo Feng dan Han San, yang sebelumnya memilih untuk menyerah, telah muncul di tempat ini dan mereka bertiga melihat ke layar yang hancur dengan ekspresi kosong. Pada akhirnya, mereka tampaknya telah melihat siluet Mu Chen menjadi debu. Mo Feng memiliki ekspresi jelek di wajahnya dan merasa marah. Jika dia tahu tentang ini, maka dia akan dengan paksa menarik Mu Chen keluar bersamanya. Tapi dia juga ragu, karakter Mu Chen sepertinya bukan seseorang yang akan bertindak begitu ceroboh. Jadi mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk mati, mengapa dia masih tinggal di sana dengan keras kepala? Han San juga memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat pagoda pemurnian tubuh dan menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Zhong Teng merasa agak tercengang. Orang yang menariknya berkali-kali mati seperti ini. Setelah tercengang, dia tidak bisa menahan senyum. Dasar bodoh yang ceroboh. Dalam pandangannya, Mu Chen berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar seperti sebelumnya. Jadi dia tidak mau menyerah karena keserakahannya. Pada akhirnya, siapa yang mengira bahwa di bawah tinju mengerikan dari Raja Perang Darah, bahkan mereka sekecil semut dan tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Tapi tidak hanya Mu Chen tidak mau menyerah, dia bahkan bertahan dengan pahit. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa melewati panggung hanya dengan ketekunan? Benar-benar bodoh. Namun, ketika Zhong Teng tertawa, tatapan seperti pedang yang sangat dingin melesat. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Nine Nether memiliki ekspresi dingin tidak jauh. Apakah aku salah? Menghadapi tatapan dingin Nine Nether, Zhong Teng dengan santai tersenyum. Dengan Mu Chen sudah mati, dia secara alami tidak khawatir. Bahkan jika Nine Nether dan Mo Feng sulit untuk dihadapi, mereka tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin bisa membuat Nine Nether batuk 1 juta tetes sovereign spiritual liquid yang telah diambil Mu Chen darinya. Sepertinya pelajaranmu di pagoda pemurnian tubuh tidak cukup. Kami semua menyaksikan betapa menyedihkannya penampilanmu saat itu. 9 Nether dengan dingin berkata. Ketika Nine Nether berbicara, semua orang di sekitarnya melihat ke arah Zhong Teng dengan tatapan aneh. Mereka pasti ingat betapa menyedihkannya dia. Wajah Zhong Teng berubah sedikit dingin saat ini. Seorang jenius dari klan Rock Langit dipaksa melakukan langkah ini oleh seorang manusia. Itu hanya memalukan dan Nine Nether baru saja merobek lukanya. Zhong Teng dengan dingin menatap Nine Nether dan energi spiritualnya berangsur-angsur berkumpul di sekelilingnya. Nine Nether juga tidak melepaskannya. Dia menatap Zhong Teng dengan tatapan dingin juga. Mereka berdua memiliki energi spiritual yang melonjak, menunjukkan tanda-tanda bergerak. Sepertinya klan 9 Nether Anda telah menyinggung beberapa orang, karena itu masalahnya, maka klan Gagak Guntur saya akan bergabung. Ketika kelompok Nine Nether menghadapi Skyrock Clan, ledakan tawa dingin tiba-tiba bergema dan Lu Sui, yang telah merawat luka-lukanya, berdiri dan dengan dingin menatap Nine Nether. Dia telah benar-benar dipermalukan ketika dia dipaksa keluar dari pagoda pemurnian tubuh oleh Mu Chen. Dengan Mu Chen sudah mati, dia secara alami menaruh dendam ke Nine Nether. Ketika Nine Nether melihat Thunder Crow Clan melompat keluar, wajahnya menjadi gelap dan tatapannya menjadi lebih dingin. Mo Feng dan Mo Ling muncul di samping Nine Nether dengan energi spiritual yang tak terbatas melonjak di sekitar mereka. Jelas, mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Kamu badut hanya berani melompat keluar karena Mu Chen tidak ada. Nine Nether menyapu pandangan dingin pada Lu Sui dan Zhong Teng saat dia mengejek. Zhong Teng samar-samar tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, aku melepaskannya karena mereka berdua berdiri di sisi yang sama melawanku. Dalam hal pertarungan individu, bagaimana Mu Chen bisa ditempatkan di mataku? Sebenarnya, saya berharap tidak ada yang datang kepadanya sehingga saya dapat membiarkan dia memuntahkan cairan spiritual berdaulat yang telah dia ambil dari saya. Betulkah? Mendengar kata-katanya, mata Nine Nether bersirkulasi dengan cahaya dan dia tiba-tiba tersenyum mengejek. Ketika Zhong Teng melihat senyum Nine Nether, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman dan dengan dingin mendengus, apakah menurutmu bocah itu masih hidup? Kamu hanya bermimpi. Wajah Nine Nether, yang awalnya pucat, pulih saat dia melihat Zhong Teng dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Aku berkata, kalian harus tahu tentang Bloodling Bond antara aku dan Mu Chen, kan? Zhong Teng mencibir,
kamu masih berani menyebutkan masalah ini. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menemukan sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Jika Nine Nether dan Mu Chen memiliki Bloodling Bond di antara mereka, maka Nine Nether juga akan terlibat dengan kematian Mu Chen. Meskipun tatapan Nine Nether dingin, dia tampaknya tidak menderita karenanya. Itu berarti bahwa Mu Chen tidak mati. Sama seperti wajah Zhong Teng berubah drastis, cahaya tiba-tiba menyapu pagoda pemurnian tubuh. Ketika siluet itu muncul, dia diam-diam berdiri di atas panggung batu. Pupil hitam pekatnya perlahan menempel pada Zhong Teng dan lengkungan dingin muncul di sudut bibirnya. Kamu ingin aku memuntahkan cairan spiritual berdaulat yang telah aku ambil darimu. Bab 1012 Satu Pukulan. Kamu ingin aku memuntahkan cairan spiritual berdaulat yang telah aku ambil darimu. Sebelum pagoda pemurnian tubuh, cahaya memudar dan siluet ramping terungkap, dengan dingin menatap Zhong Teng dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Jika bukan Mu Chen, siapa lagi? Ketika dia tiba-tiba muncul di sini, dia segera menyebabkan para ahli di wilayah ini memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Semua dari mereka memiliki ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka jelas tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen masih bisa keluar dari pagoda pemurnian tubuh hidup-hidup. Mo Feng dan Han San menatap Mu Chen dengan kaget. Hasilnya juga melebihi harapan mereka. Bagaimana Mu Chen bertahan dari tinju mengerikan dari Raja Perang Darah? Kamu masih hidup. Bahkan dengan ketenangan Zhong Teng, dia melebarkan matanya dan menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Untuk saat ini, dia bahkan tergagap dan orang bisa tahu keterkejutan di hatinya. Berkat keberuntunganmu, aku sehat dan hidup. Mu Chen menjawab dengan senyum menyipitkan mata. Namun, tidak ada sedikit pun kehangatan dalam senyumnya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia pergi untuk waktu yang singkat, orang ini akan melompat keluar. Wajah Zhong Teng gelap saat ini. Tidak jauh dari sana, para ahli dari klan Gagak Guntur yang ingin bergerak juga tercengang dan ekspresi menyeramkan di wajah Lu Sui membeku, bergantian dengan warna hijau dan putih. Dia awalnya ingin membalas dendam sementara pihak Nine Nether menderita kerugian. Tapi siapa yang mengira Mu Chen muncul seperti hantu? Sementara wajah Lu Sui berubah, tatapan tajam Mu Chen menyapu ke arahnya dan dia dengan samar berkata, "Saya sebelumnya telah menyelamatkan hidup Anda dan Anda masih berani melompat keluar." Ketika Lu Sui mendengar kata-kata Mu Chen, wajahnya berubah menjadi hijau dan cahaya ganas melintas di matanya. Seolah-olah dia ingin melahap seluruh Mu Chen. "Haha, nada suaramu sangat besar." Ekspresi Zhong Teng akhirnya pulih. Namun, wajahnya masih gelap saat dia menatap Mu Chen dengan senyum dingin. Dia tidak memiliki banyak ketakutan dalam nada suaranya, bahkan jika dia tahu bahwa Mu Chen telah memperoleh sedikit manfaat dari pagoda pemurnian tubuh, yang terakhir dan dirinya sendiri masih harus memiliki beberapa celah di antara mereka dalam pandangan Zhong Teng. Mu Chen saat ini bisa menghadapinya, tapi itu tidak cukup untuk menakuti Zhong Teng. Selanjutnya, kamu benar-benar ingin klan 9 Netebard bertarung dengan klan Skyrock dan klan Gagak Guntur di sini. Jika itu masalahnya, apa kau yakin manusia sepertimu bisa menanggung akibatnya? Mendengar suara dingin Zhong Teng, baru kemudian Lu Sui ingat bahwa mereka memiliki dua klan yang bekerja sama. Jika mereka bergabung, maka formasi mereka akan jauh lebih kuat dari parti Mu Chen. Jadi mengapa ada kebutuhan untuk takut pada mereka? Selanjutnya, dia tidak berpikir bahwa dia kalah dari Mu Chen karena dia lebih rendah. Hanya saja dia ceroboh untuk saat ini dan inisiatif diambil oleh Mu Chen. Pada akhirnya, Mu Chen telah mengeksekusi cara cepat untuk memaksanya keluar dari panggung awan petir dan, oleh karena itu, melenyapkannya. Jika dia sudah habis-habisan sejak awal, dia seharusnya bisa mendapatkan sedikit keuntungan dengan kultivasinya di penguasa kelas 7 dan akan sulit bagi Mu Chen untuk mengalahkannya. Setelah memikirkannya, cahaya ganas melintas di mata Lu Sui saat dia berkata dengan menakutkan, Kata-kata saudara Zhong benar, hari ini, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya bahkan jika saya melompat keluar. Petik 2. Setelah dia berbicara sampai akhir, dia segera mengambil langkah keluar dengan energi spiritual tak terbatas yang meraung di sekelilingnya saat dia melihat Mu Chen dengan tatapan ganas. Ketika para ahli di sekitar pagoda pemurnian tubuh melihat suasana tegang, mereka semua memiliki tatapan aneh. Klan Gagak Guntur sebenarnya ingin bergabung dengan klan Rock Langit untuk menghadapi klan 9 Netebard. Jika itu masalahnya,
maka itu bukan kabar baik bagi klan 9 Netebird. Mu Chen terlalu muda dan sembrono, kata-katanya tidak meninggalkan rute mundur apapun, dan dengan cepat memaksa Lu Sui dan Zhong Teng bersama-sama. Ya, mereka berdua, bagaimanapun, adalah jenius yang bisa memasuki pagoda pemurnian tubuh. Jika mereka bergabung, situasi klan 9 Netebird pasti tidak akan baik, dilihat dari formasinya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, Mu Chen akan mempermalukan klan 9 Netebird. Diuntungkan darinya, Lu Sui dan Zhong Teng mungkin tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Petik 2, bisikan diam-diam bergema sementara para ahli dari berbagai klan dalam hati menggelengkan kepala. Jelas, mereka merasa bahwa kata-kata Mu Chen terlalu kuat, menyebabkan situasi ini di mana tidak ada yang diuntungkan. Jika dia berbicara sedikit lebih lembut, mungkin dia bisa membujuk klan Gagak Guntur untuk pergi, dan berurusan dengan klan Rok Langit terlebih dahulu sebelum berbalik. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi rencana yang paling sempurna. Sementara bisikan-bisikan itu bergema, Zhong Teng menatap Lu Sui, yang memiliki emosi ganas di matanya, dan sudut bibirnya terangkat ke lengkungan yang tidak terlihat oleh siapapun. Dia awalnya berpikir bahwa Lu Sui akan takut dengan penampilan Mu Chen. Tapi menilai dari situasi saat ini, dia sepertinya terlalu banyak berpikir. Secara umum, dia masih harus berterima kasih kepada Mu Chen untuk ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Menghadapi semua tatapan itu, Mu Chen dengan cepat mengabaikannya dan tatapannya menjadi lebih dingin. Menatap Lu Sui, senyum muncul di wajahnya yang dipenuhi rasa dingin. Setelah itu, dia dengan cepat melangkah maju. Ledakan, cahaya keemasan yang menyilaukan segera meledak dari tubuh Mu Chen dan dia segera menghilang dari lokasinya dengan ledakan. Pada saat itu ketika dia menghilang, Zhong Teng, yang paling dekat dengannya, telah menyadarinya terlebih dahulu. Segera, wajahnya berubah dan energi spiritualnya tersapu dalam upaya untuk menghalangi Mu Chen. Berdesir, namun, ketika tubuhnya baru saja bergerak, matanya kabur ketika cahaya melintas melewatinya. Kecepatan mengerikan itu bahkan membuat butiran keringat langsung muncul di punggung Zhong Teng. Bagaimana kecepatan orang itu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Orang harus tahu bahwa sebagai salah satu klan Rok Langit, kecepatan adalah keahliannya. Tapi dia bahkan tidak bisa melihat rute siluet sebelumnya dan sosok itu sudah melintas melewatinya. Kecepatan itu benar-benar menakutkan. Saat keringat dingin keluar dari Zhong Teng, wajah Lu Sui, yang tidak jauh, berubah drastis. Dia hanya melihat cahaya keemasan melintas di matanya. Namun, bagaimanapun, dia masih penguasa kelas ke-7, jadi dia segera mundur karena naluri. Pada saat yang sama, dia telah mengepalkan tinju, melonjak dengan energi spiritual tak terbatas bercampur dengan kilat yang menembus ruang. Ledakan, namun, cahaya keemasan masih menyerang secara tirani dan menghantam energi spiritual petir. Petir pecah dan langsung memudar. Berdesir, saat cahaya keemasan berkedip, Lu Sui terkejut ketika dia menyadari bahwa siluet Mu Chen muncul di hadapannya dengan senyum mengejek di wajahnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dia membuka mulutnya sekali lagi untuk menanyakan pertanyaan yang sama, lalu dia meninju. Angin kencang tinjunya berfluktuasi tanpa fluktuasi energi spiritual. Hanya cahaya keemasan yang berkedip dan raungan drakonik yang samar-samar terdengar. Lu Sui bisa melihat retakan mulai muncul dari ruang di depannya dengan energi yang membuat kulit kepalanya terasa mati rasa menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Sui takut dengan tinju Mu Chen sampai-sampai jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa Mu Chen tidak menggunakan energi spiritual, itu berarti tinju itu murni kekuatan fisiknya. Tinju inilah yang membuat penguasa kelas 7 seperti dia merasa sangat terancam. Tinju Mu Chen sangat cepat, tapi Lu Sui masih dengan panik mengumpulkan semua energi spiritualnya dan membentuknya menjadi perisai di depannya yang berkedip-kedip dengan kilat. Itu seperti Thunder Crow yang telah membuka sayapnya dengan pertahanan yang kuat. Ledakan, tinju emas menghantam perisai dan suara besar dihasilkan. Dalam sekejap, perisai kokoh itu hancur di bawah mata terkejut Lu Sui. Saat petir menyambar, tinju emasnya menembus dan menghantam dada Lu Sui seperti sambaran petir. Gelombang energi yang mengerikan menyembur keluar dan tubuh Lu Sui segera dikirim terbang kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Sepanjang jalan, konstruksi hancur semua hancur. Tanda menyilaukan yang kira-kira beberapa ratus kaki tersebar di tanah.
Lingkungan pagoda pemurnian tubuh berada dalam keheningan yang mematikan. Semua bisikan dari sebelumnya telah sepenuhnya dihapus pada saat ini dan semua orang tercengang pada adegan ini. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Lu Sui, dengan budidaya penguasa kelas 7, bahkan tidak bisa menerima pukulan dari Mu Chen. Mereka melihat ke kejauhan untuk melihat bahwa Lu Sui berlumuran darah, dadanya runtuh dengan sebagian besar tubuhnya terkubur di reruntuhan dan apakah dia masih hidup dipertanyakan. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang saat mereka bergumam. Meskipun Mu Chen telah mengalahkan Lu Sui di pagoda pemurnian tubuh, itu juga karena fakta bahwa Mu Chen memiliki inisiatif. Sekarang yang terakhir tahu betapa kuatnya Mu Chen, dia secara alami waspada setiap saat. Namun meski sudah waspada, dia langsung dikalahkan seperti anjing mati oleh Mu Chen. Semua orang sedikit terdiam dan mereka benar-benar mengerti pada saat ini mengapa Mu Chen tidak memiliki pikiran untuk memisahkan mereka. Itu karena dia bisa dengan mudah mengalahkan apa yang disebut aliansi antara musuh-musuhnya. Tidak peduli bagaimana mereka bekerja bersama, itu adalah lelucon sebelum kekuatan mutlak. Beberapa ahli Thunder Crow Clan tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Pada saat ini, mereka sebenarnya bahkan tidak berpikir untuk membantu Lu Sui. Itu karena pukulan kilat itu membuat mereka memahami dengan jelas celah di antara mereka. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dengan santai menarik kembali tatapannya dan menarik kembali cahaya keemasan di tubuhnya, lalu tersenyum ringan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya ingin tahu apakah ini cukup. Menghadapi kata-katanya, tidak ada yang bisa menjawab. Itu karena, pada saat ini, tidak ada yang tahu apakah Lu Sui masih hidup atau sudah mati. Mu Chen juga tidak peduli dengan Lu Sui. Dia dengan lembut menepuk tangannya sebelum berbalik, melihat ke arah Zhong Teng, yang memiliki ekspresi tak sedap dipandang, dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Sekarang giliranmu. Bab 1013 Latihan. Sekarang giliranmu. Ketika murid hitam Mu Chen diarahkan, Zhong Teng memiliki ekspresi yang sangat jelek dan dia tidak bisa membantu mengambil setengah langkah mundur. Adegan luar biasa dari Lu Sui yang dikalahkan oleh Mu Chen dalam satu pukulan telah meninggalkan efek yang cukup besar padanya. Bagaimanapun, Zhong Teng bukanlah orang jahat biasa. Segera, dia telah menenangkan hatinya dan tatapannya menatap Mu Chen dengan serius dan bahkan ketakutan. Jika Mu Chen adalah seseorang yang hanya bisa dihadapi di masa lalu, maka yang terakhir benar-benar membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Aku telah meremehkanmu. Suara rendah Zhong Teng bergema dengan penyesalan di hatinya. Jika dia tahu bahwa Mu Chen akan memiliki peningkatan seperti itu di pagoda pemurnian tubuh, maka dia akan berurusan dengannya sejak awal. Saat ini, Mu Chen jelas lebih mengancam daripada Mo Feng dan Nine Nether. Saya mengakui kekalahan dalam masalah ini, saya akan memberi Anda kompensasi 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat dan kami akan membatalkan masalah ini. Bagaimana? Zhong Teng menatap mata melotot Mu Chen, lalu dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas. Beberapa ahli Suraun memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Siapa yang bisa mengharapkan Zhong Teng, yang penuh kepuasan, untuk mengakui kekalahan dan ingin menyelesaikan masalah ini? Tapi tidak semua orang terlalu terkejut dengan ini. Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Mu Chen, bahkan Zhong Teng tidak akan memiliki niat untuk memulai pertempuran saat ini. Lu Sui ditinju sampai tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati dan mereka hanya bisa bermimpi bergantung pada ahli dari klan Gagak Guntur. Jika klan Skyrock mereka menghadapi klan 9 Netebert sendirian, maka mereka jelas akan dirugikan. Karena itu masalahnya, mereka harus mengakui kekalahan sehingga mereka masih bisa mempertahankan kekuatan mereka. Tapi Mu Chen tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya ketika Zhong Teng mengaku kalah sekali lagi, karena dia sudah melihatnya. Jika dia tidak membuat seseorang seperti Zhong Teng merasakan sakit, maka Zhong Teng mungkin tidak akan mengingatnya. Melihat tatapan Mu Chen, Zhong Teng mengerti bahwa mungkin kali ini, Mu Chen benar-benar marah. Mungkin hanya 1 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Memikirkannya, alis Zhong Teng perlahan menyatu, lalu dia menatap Mu Chen dengan mata dingin. Dia tidak lagi ingin meringkuk dan dengan lemah berkata, karena itu masalahnya. Lalu aku, Zhong Teng, akan melihat hari ini jika kamu bisa mengalahkanku dalam satu pukulan seperti Lu Sui. Jika Anda mampu melakukan itu, maka Anda dapat mengambil hidup saya seperti yang Anda inginkan. Zhong Teng benar-benar orang yang kejam dan tegas.
Karena dia tahu bahwa mengakui kekalahan itu sia-sia, dia membuang pikiran itu. Karena Mu Chen ingin memamerkan kekuatannya, maka dia hanya bisa menunjukkan kekuatannya sendiri, membiarkan Mu Chen tahu arti dari rasa takut bersama. Kamu masih agak berani. Melihat betapa tegas Zhong Teng, Mu Chen mengangguk. Dibandingkan dengan Lu Sui, Zhong Teng benar-benar level yang lebih tinggi. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari klan Rock Langit. Selanjutnya, ketenarannya juga menyebar keluar klan Skyrock. Ledakan, karena dia sudah membuat keputusan, Zhong Teng tidak lagi ragu-ragu dan tatapannya menjadi dingin dan energi spiritual yang tak terbatas menyapu dari tubuhnya. Samar-samar, ada teriakan hebat dari batu besar yang bergema. Tekanan yang berasal dari Zhong Teng telah menyebabkan banyak ahli melihat dengan ekspresi serius. Bahkan di antara penguasa kelas 7, kekuatan Zhong Teng cukup baik dan dibandingkan dengan Lu Sui, dia jelas lebih kuat. Tidak heran mengapa dia bisa memiliki ketenaran seperti itu. Namun, ekspresi Mu Chen tenang dalam menanggapi. Jika dia tidak menembus ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix, maka dia pasti harus menunjukkan semua kartu trufnya untuk berurusan dengan Zhong Teng. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin harus mengatur arah spiritual. Tapi sekarang, tidak ada lagi kebutuhan untuk masalah seperti itu. Berdesir, saat energi spiritual tersapu, siluet Zhong Teng meledak dengan cahaya keemasan, lalu dia mengepalkan tinjunya. Saat cahaya keemasan melonjak, seekor naga emas telah terbentuk di tinjunya. Itu mengepakkan sayapnya dan aura menusuk yang tak terlukiskan menyapu bumi. Tinju bayangan rock surgawi. Para ahli di sekitarnya segera mundur, karena Zhong Teng jelas tahu betapa tangguhnya Mu Chen. Oleh karena itu, dia juga habis-habisan dengan tinjunya, sesuatu yang bahkan orang seperti Lu Sui harus sembunyikan. Tinju emas, yang membawa rok emas, meledak di langit dan berubah menjadi cahaya keemasan, lalu terbang ke arah Mu Chen dengan cahaya keemasan dengan cepat meluas di matanya. Pada saat berikutnya, Mu Chen juga mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan juga melonjak di tinjunya tetapi tidak ada fluktuasi energi spiritual, itu murni kekuatan fisiknya saja. Ledakan, kedua tinju emas itu saling bertabrakan dan dampak mengerikan meledak. Tanah di bawah kaki mereka juga telah hancur dengan reruntuhan di sekitarnya yang telah menjadi debu karena tumbukan. Saat dampaknya mendatangkan malapetaka, tubuh Mu Chen tersentak dan dia dengan paksa menahan kekuatan itu. Adapun Zhong Teng, dia terpaksa mundur selangkah, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Tapi tetap saja, orang bisa mengatakan bahwa Zhong Teng tidak lemah. Tinju Mu Chen sebelumnya telah melukai Lu Sui, tetapi untuk Zhong Teng, itu hanya menyebabkan dia mundur selangkah. Keduanya adalah penguasa kelas ke-7, tetapi tidak ada yang menyangka kesenjangannya begitu besar. Meskipun dia hanya mundur selangkah, wajah Zhong Teng menjadi lebih gelap. Itu karena hanya dia yang tahu betapa menakutkannya kekuatan dan tubuh fisik Mu Chen. Dalam pukulan sebelumnya, dia telah menggunakan energi spiritual dan kekuatan fisiknya, tetapi Mu Chen hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk berbenturan dengannya. Bagaimana tubuh fisik orang itu bisa tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Bagus. Sementara Zhong Teng bingung di kepalanya, Mu Chen menyeringai dan tidak memberi yang pertama waktu untuk bersiap. Dia telah mengambil langkah maju dan cahaya keemasan melesat keluar, menyelimuti Zhong Teng sekali lagi. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kendali penuh atas kekuatannya sendiri. Dengan rekan latihan yang begitu baik di hadapannya, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Saat pikiran melintas di hatinya, Mu Chen sudah berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar. Tinju emas menggambar bayangan yang menyelimuti Zhong Teng dari segala arah. Menghadapi serangan ganas Mu Chen, bahkan Zhong Teng hanya bisa menggunakan energi spiritualnya untuk bertarung langsung. Ledakan, 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 banyak pukulan dipertukarkan, menyebabkan udara bergulung-gulung, mengguncang cakrawala. Setiap suara khusyuk meledak seperti guntur dengan energi kekerasan menyapu. Banyak ahli memiliki ekspresi kusam saat mereka melihat bentrokan di langit. Di bawah kaki mereka, jurang yang dalam menyebar tanpa henti di tanah. Dari dua cahaya, yang membuat mereka bingung adalah fakta bahwa Zhong Teng, yang melonjak dengan energi spiritual di sekitarnya, sebenarnya kalah dari Mu Chen, yang tidak memiliki fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Setiap bentrokan tunggal akan menyebabkan Zhong Teng mundur. Sedemikian rupa sehingga bahkan energi spiritual yang menyapu sekelilingnya akan sedikit tersebar. Pada saat ini,
semua orang akhirnya tahu betapa menakutkannya tubuh fisik Mu Chen. Tubuh fisik orang itu praktis lebih menakutkan daripada diri mereka sendiri, yang memiliki tubuh binatang surgawi. Mereka benar-benar bertanya-tanya bagaimana monster itu mengolah tubuh fisiknya, karena mereka tahu betapa sulitnya mengolahnya. Beberapa ahli dari Skyrock Clan tercengang saat mereka melihat Zhong Teng mundur. Terutama Liu Qing, wajahnya bahkan berganti-ganti antara hijau dan putih. Sebelumnya, dia bahkan meremehkan identitas Mu Chen sebagai manusia dan kekuatannya hanya di alam penguasa kelas 6. Tapi sekarang, Zhong Teng, yang selalu dia hormati, berada dalam keadaan yang menyedihkan oleh manusia yang dia pandang rendah. Kontras itu membuatnya merasa pusing. Kakak Mu Chen terlalu tangguh. Mo Ling melebarkan matanya dengan bintang-bintang berkilauan di dalamnya dan rasa hormat terpancar di wajahnya saat dia melihat Mu Chen, yang memiliki aura deras saat ini. Mo Feng juga memiliki ekspresi serius. Kekuatannya agak mirip dengan Zhong Teng dan Zhong Teng berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Itu juga berarti bahwa kecakapan bertarung Mu Chen juga mungkin telah melampaui dia. Sepertinya Mu Chen seharusnya mendapatkan terobosan pada tubuh fisiknya di pagoda pemurnian tubuh. Nine Nether juga memiliki keterkejutan di matanya, karena dia terlalu memahami Mu Chen. Bahkan jika tubuh fisiknya kuat saat itu tidak pada tingkat seperti itu. Ekspresi Mo Feng berubah, lalu dia menghela nafas pada akhirnya. Aku khawatir metodenya adalah yang asli. Dia memikirkan kembali adegan ketika Mu Chen berjalan dari tingkat pertama pagoda pemurnian tubuh. Sementara mereka menggunakan segala macam cara untuk mempercepat untuk mendapatkan peluang di pagoda pemurnian tubuh, Mu Chen memilih metode pemurnian paling primitif. Justru kultivasi semacam itulah yang memungkinkan tubuh fisik Mu Chen meningkat pesat. Nine Nether juga dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sementara yang lain dibutakan oleh peluang kemampuan surgawi dan artefak suci, hanya Mu Chen yang mempertahankan metode paling mantap, berjalan melalui lingkungan brutal pagoda pemurnian tubuh untuk berkultivasi. Oleh karena itu, Mu Chen jelas merupakan orang yang telah memperoleh kesempatan paling berharga di pagoda pemurnian tubuh. Mu Chen menjadikan Zhong Teng sebagai rekan latihannya. Melihat kembali pertarungan, tatapan Nine Nether berkontraksi dengan senyum tipis di matanya. Dia sudah bisa merasakan bahwa dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 100 tinju yang dikeluarkan Mu Chen semakin halus. Mereka tidak lagi kejam seperti dulu. Mereka mudah dilepaskan dan sulit ditarik kembali. Jelas, Mu Chen menggunakan Zhong Teng untuk menguji peningkatan kekuatannya. Zhong Teng telah kehilangan semangat juangnya. Mo Feng mengangguk sambil melanjutkan, sepertinya pertempuran ini akan segera berakhir. Zhong Teng juga jelas merasakan kontrol Mu Chen atas kekuatannya mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa kecuali dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan ini, kemungkinan dia menang tidak akan tinggi. Ketika Mo Feng menyelesaikan kata-katanya, tubuh Zhong Teng mekar dengan cahaya keemasan dan bayangan terbang keluar. Dengan perubahan, dia telah berubah menjadi naga emas sepanjang 1000 kaki. Cakar dari rok membentang, meraih keparti dari Skyrock Clan, kemudian rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedua sayapnya. Dengan satu lipatan, angin kencang bertiup dan berubah menjadi cahaya keemasan, lalu melesat ke kejauhan. Pelarian tiba-tiba Zhong Teng telah menyebabkan semua orang tercengang. Sebuah cahaya keemasan melintas dan siluet Mu Chen muncul, melihat Zhong Teng, yang mencoba melarikan diri, dengan senyum tipis. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan pedang berbulu emas muncul di tangannya. Melambaikan pedang berbulu ke bawah, dia telah menuangkan semua energi spiritual dan kekuatan fisik di tubuhnya ke dalamnya. Berdengung, cahaya pedang emas yang panjangnya beberapa ratus kaki melesat keluar, menembus angkasa dan langsung menghilang. Ketika cahaya pedang emas menghilang, tangisan sedih bergema dari kejauhan dan darah berceceran di langit. Jelas, Zhong Teng, yang melarikan diri, tidak berhasil menghindari pedang Mu Chen dan terluka parah. Mu Chen berdiri di reruntuhan dengan pedang berbulu di tangannya dan melihat ke arah langit yang jauh. Darah segar memercik di punggungnya saat kilau merah menyelimutinya, membuatnya terlihat tak terkalahkan saat ini. Adegan ini telah menyebabkan kejutan bagi banyak ahli yang hadir dengan ketakutan yang melonjak di hati mereka. Mereka tahu bahwa setelah pertempuran ini, ketenaran Mu Chen akan segera menyebar jauh dan luas di Divine Beast Origin. Kuda hitam itu sebenarnya sangat mempesona. Bab 1014 Binatang Harta Karun Primordial. Sejak Zhong Teng melarikan diri,
pertempuran sengit di luar pagoda pemurnian tubuh akhirnya berakhir. Para ahli dari klan lain semua melirik Mu Chen dengan ketakutan dan serius di mata mereka, sebelum mereka mulai pergi. Setelah pagoda pemurnian tubuh dibuka kali ini, itu akan ditutup untuk jangka waktu yang lama dan tidak ada cara untuk membukanya. Dengan demikian, itu benar-benar kehilangan daya tariknya dan tidak ada yang mau terus tinggal di sini. The Divine Beast Origin sangat luas dengan banyak peluang lain untuk mereka temukan. Jadi mereka secara alami tidak akan tinggal di satu pohon. Namun, meskipun mereka pergi, mereka semua ingat manusia bernama Mu Chen dan fisiknya yang kuat yang bahkan melampaui binatang surgawi, yang telah meninggalkan kesan mendalam di dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa ini mungkin bukan satu-satunya saat mereka melihat Mu Chen. Pada saat itu, mungkin semua jenius di Divine Beast Origin akan mengetahui keberadaannya. Semua orang agak penasaran di hati mereka, karena mereka tidak tahu bagaimana nasib Mu Chen begitu dia bertemu dengan para jenius puncak dari klan binatang surgawi lainnya. Jika mereka bertarung, tidak diragukan lagi akan terjadi bentrokan antar komet, yang akan sangat mempesona. Pengalaman di Divine Beast Origin baru saja dimulai. Pada saat itu, akan ada lebih banyak orang jenius yang berkumpul dan hanya pada saat itu, apakah pengalaman itu mencapai. Haha, saudaramu benar-benar kuat, saya khawatir saya lebih rendah jika dibandingkan dengan kekuatan fisik Anda. Petik 2. Ketika kerumunan di luar pagoda pemurnian tubuh berakhir, Han San menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Nada suaranya secara mengejutkan sopan, jauh lebih hangat daripada saat mereka berada di pagoda pemurnian tubuh. Terbukti, setelah menyaksikan pertarungan antara Mu Chen dan Zhong Teng, Han San telah menempatkan Mu Chen di tempat yang sangat penting. Sedemikian rupa sehingga dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Mu Chen. Mu Chen tersenyum dengan tinjunya yang ditangkupkan dan sikapnya yang ramah. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Zhong Teng dan Lu Sui, Han San jelas lebih baik. Jika mereka bisa menjalin hubungan yang baik, manfaatnya akan lebih besar. Tapi hari ini, saudaramu benar-benar menyinggung Zhong Teng. Han San melirik ke arah yang ditinggalkan Zhong Teng dan tersenyum. Meskipun Zhong Teng adalah seorang jenius dari Sky Rock Clan, dia tidak perlu takut. Menurut apa yang saya ketahui, klan Rock Langit memiliki hubungan dekat dengan klan Rock dan Zhong Teng masih memiliki beberapa hubungan di klan Rock. Klan Rock, mata Mu Chen berkontraksi setelah mendengar itu. Bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang klan binatang suci, dia tahu bahwa klan Rock dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara klan binatang suci dengan fondasi yang sebanding dengan klan Naga dan Phoenix. Berdiri di sampingnya, ekspresi Nine Nether dan Mo Feng berubah lebih serius. Klan Sky Rock adalah keturunan dari binatang Super Divine, Rock bersayap emas. Sedangkan klan Rock adalah asal mula dari semua Rock. Dengan demikian, Rock bersayap emas dapat dianggap sebagai salah satu klan Rock. Itu sama dengan garis darah primordial Unding Bird yang mengalir di tubuh 9 Nether Bird Clan, karena primordial Unding Bird juga merupakan varian dari Phoenix Clan. Jika Zhong Teng benar-benar memiliki hubungan dengan klan Rock, maka jika dia mengundang para jenius klan Rock, maka itu akan menjadi masalah bagi mereka. Mereka hanya bisa membayangkan betapa luar biasanya para jenius dari klan binatang surgawi teratas itu. Meskipun ia telah dibesarkan beberapa penjaga di dalam hatinya, Mu Chen tidak takut. Setelah bertahun-tahun di jalur kultivasinya, dia tidak bergantung pada ketakutan dan ketakutan untuk maju. Kami akan memperhatikan itu, terima kasih atas informasinya. Mu Chen menangkupkan tinjunya sekali lagi, mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap pengingat Han San. Han San tersenyum, lalu merenung sejenak. Jadi, kemana kalian berencana untuk pergi selanjutnya? Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia bertukar pandang dengan Nine Nether, lalu yang terakhir berkata, kami mencoba untuk melihat apakah kami dapat menemukan jejak burung primordial Unding. Dia tidak menyembunyikan motifnya. Lagi pula, jika berita tentang primordial Unding Bird menyebar, pasti tidak mungkin untuk disembunyikan. Selanjutnya, persyaratannya adalah mereka harus menemukannya terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun, klan 9 Nether Bird telah mencari, tetapi panen mereka bukanlah sesuatu yang penting. Burung primordial abadi. Han San tidak terkejut dengan fakta ini, karena dia sudah tahu bahwa garis keturunan primordial Unding Bird mengalir melalui klan 9 Nether Bird. Dia tersenyum. Aku ingin tahu apakah kalian punya petunjuk. Nine Nether secara alami menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, mungkin saya bisa menawarkan bantuan,
kata Han San. Mu Chen dan Nine Nether terkejut, sebelum menatap Han San dengan tatapan bertanya dan berkata dengan sedikit tidak percaya, mungkinkah Anda memiliki beberapa petunjuk? Jika memang benar demikian, bagaimana mungkin Han San menyerahkan petunjuknya dengan mudah? Bukan petunjuk yang tepat. Han San tersenyum, tapi aku percaya itu lebih baik daripada melihat sekeliling secara membabi buta. Kami bersedia mendengar lebih banyak detail tentang itu. Nine Nether dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Asal binatang surgawi terlalu luas. Bahkan dengan aura Phoenix sejati pada Mu Chen, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan jejak burung primordial abadi. Jadi jika ada petunjuk, maka itu akan menjadi berita bagus bagi mereka. Apakah kalian pernah mendengar tentang Myriad Beast Graveyard? Kata Han San. Kuburan binatang segudang. Mu Chen tidak menanggapi dari kata-katanya tetapi wajah Nine Nether dan Mo Feng berubah dengan serius dan ketakutan. Tempat apa itu? Mu Chen agak terkejut saat dia bertanya. Seperti namanya, itu adalah kuburan untuk binatang, dikatakan bahwa Divine Beast yang jatuh di tempat itu adalah yang terbesar dari Divine Beast Origin, membentuk kuburan besar yang diselimuti oleh aura mematikan sepanjang waktu, bertahun-tahun. Karena bercampur dengan aura jahat dari klan Fin, itu sangat berbahaya dan itu adalah salah satu negeri yang tidak menyenangkan. Nine Nether berbicara dengan ekspresi serius. Tapi dikatakan juga bahwa tidak hanya ada satu Super Divine Beast yang jatuh di Myriad Beast Graveyard, tambah Mo Feng. Dan burung primordial unding adalah salah satunya. Mu Chen melihat ke arah Han San. Selama waktu sebelumnya ketika Divine Beast Origin dibuka, klan saya telah pergi ke Myriad Beast Graveyard dan mereka mengatakan bahwa mereka pernah mendengar teriakan Phoenix di sana, terbakar dengan api abadi. Han San berkata perlahan, napas Nine Nether langsung menjadi sedikit mendesak. Api abadi, itu adalah api yang unik untuk burung primordial abadi. Jika apa yang dikatakan Han San adalah kebenaran, maka mungkin ada burung primordial unding yang jatuh di Myriad Beast Graveyard. Hanya saja tanah yang tidak menyenangkan itu terlalu berbahaya. Di masa lalu, tidak banyak dari klan 9 Netebert yang pergi ke tanah yang tidak menyenangkan itu. Untuk saudara Han tiba-tiba memberitahu kami ini, tatapan Mu Chen berkedip saat dia tersenyum ke arah Han San. Arti kata-katanya jelas, karena yang terakhir memberitahu mereka informasi seperti itu, maka yang terakhir harus memiliki motifnya. Saya ingin mencari aliansi. Han San terus terang berkata. Saudara Han menemukan sesuatu di Myriad Beast Graveyard. Mu Chen menyelidiki. Jika dia tidak tahu informasi yang tepat, maka Han San pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki tanah yang tidak menyenangkan semacam itu. Han San terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata Mu Chen, sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Klan saya pernah melihat binatang harta karun primordial yang telah jatuh di makam Myriad Beast. Binatang harta karun primordial. Ketika kata-kata itu diucapkan, tidak hanya Nine Nether dan Mo Feng terkejut, bahkan Mu Chen telah melebarkan matanya dengan keterkejutan di wajahnya. Tidak hanya binatang harta karun primordial yang terkenal di antara klan binatang suci, tetapi juga sangat terkenal di dunia manusia. Dikatakan bahwa binatang harta karun primordial gemar mengkonsumsi semua jenis logam unik, harta surgawi dan hal-hal itu akan disempurnakan dengan metode pemurnian binatang harta karun primordial sebelum dibentuk menjadi artefak surgawi yang primitif dan kuat. Sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa binatang harta karun primordial yang kuat bahkan dapat memperbaiki artefak kuasa Sein dan artefak Sein sehingga bahkan penguasa bumi ditarik olehnya. Oleh karena itu, binatang harta karun primordial dikenal sebagai master pemurnian artefak alami. Saat binatang harta karun primordial mati, itu secara alami akan menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena mayat mereka adalah harta karun itu sendiri. Tapi sangat disayangkan bahwa binatang harta karun primordial terlalu langka. Mereka jarang muncul, bahkan di zaman kuno. Saat ini di dunia 1000 besar, jumlahnya bahkan lebih sedikit. Belum lagi betapa langkanya mereka, hanya nama mereka sendiri yang sangat besar. Oleh karena itu, bahkan seseorang seperti Mu Chen, yang tahu sedikit tentang klan binatang surgawi, tahu tentang masalah ini. Ketika Han San melihat keterkejutan tertulis di wajah mereka, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Menurut berita, binatang harta karun primordial ini sangat kuat ketika masih hidup, mendekati alam binatang surgawi super. Jika bukan karena kesengsaraan itu mungkin sudah berevolusi menjadi Super Divine Beast. Setelah berevolusi menjadi Super Divine Beast,
maka itu akan mampu memperbaiki artefak kuat yang lebih besar dari artefak Sein. Namun, Mu Chen dan yang lainnya tidak merasa menyesal karenanya. Sebaliknya, mata mereka semakin bersinar. Itu berarti bahwa binatang harta karun primordial telah menyentuh batas binatang surgawi super. Itu juga berarti bahwa tubuhnya mungkin memiliki artefak semu Sein. Seharusnya ada lebih dari satu artefak kuasa Sein di tubuhnya. Han San menganggukkan kepalanya dengan keserakahan memenuhi matanya. Jika dia bisa mendapatkan satu artefak kuasa Sein, maka perjalanannya ke Divine Beast Origin akan sangat berharga. Mendesis, Mu Chen dan yang lainnya menarik napas dingin. Jika berita ini menyebar, itu mungkin akan menarik banyak orang jenius untuk menuju ke Myriad Beast Graveyard. Informasi semacam ini, kamu juga bersedia membagikannya. Mo Feng menatap Han San dengan tidak percaya. Siapa yang tidak ingin hanya menempati tanah harta karun seperti itu? Segala macam peluang bergantung pada kekuatan. Han San samar-samar tersenyum. Belum lagi bahaya di Myriad Beast Graveyard, hanya wilayah di mana Primordial Treasure Beast telah jatuh sendirian akan memiliki beberapa hal yang sulit untuk ditangani. Selanjutnya, masalah yang paling penting adalah bahwa aku bukan satu-satunya yang tahu tentang ini. Saat itu, selain ahli klan saya, ada ahli dari beberapa klan lain juga. Saya percaya mereka pasti akan menetapkannya sebagai tujuan mereka kali ini juga. Petik 2. Oleh karena itu, kami membutuhkan pendamping yang bisa kami percaya. Han San memandang kelompok Mu Chen dan tersenyum. Saya akan mengucapkan beberapa kata yang menyinggung. Jika Mu Chen sebelumnya tidak menunjukkan kekuatan yang cukup, saya mungkin tidak akan datang mencari kalian. Jadi apa jawaban Anda sekarang? Mu Chen melihat kelompoknya, mereka berempat memiliki kilatan cahaya di mata mereka, lalu mereka berinteraksi melalui transmisi suara. Beberapa saat kemudian, mereka semua mencapai kesepakatan. Jadi, Mu Chen melihat ke arah Han San dengan senyum di wajahnya. Mari berharap kerjasama kita akan menyenangkan. Bab 1015 bergegas dalam perjalanan. Terhadap saran Han San, Mu Chen tidak punya alasan untuk menolaknya. Belum lagi betapa menggodanya Primordial Treasure Beast, hanya petunjuk tentang Primordial Unding Bird di Myriad Beast Graveyard saja sudah cukup berharga baginya untuk mengambil risiko. Itu karena tujuan utama dia di Divine Beast Origin adalah untuk membantu Nine Nether mendapatkan Divine Blood dari Primordial Unding Bird, menyempurnakan garis keturunannya dan menghilangkan semua kotoran dari Bloodling Bone mereka. The Divine Beast Origin sangat luas dan masif, dengan segala macam bahaya. Ingin menemukan jejak Primordial Unding Bird tidak diragukan lagi mencari jarum di lautan. Oleh karena itu, karena mereka memiliki petunjuk sekarang, dia secara alami tidak akan menyerah. Dengan demikian, Mu Chen dan Nine Nether tidak ragu-ragu terhadap undangan Han San dan menerimanya. Mo Feng dan Mo Ling tidak keberatan tentang masalah ini. Mereka datang ke Divine Beast Origin untuk mencari peluang. Untuk memulai, jadi meskipun Myriad Beast Graveyard berbahaya, itu juga merupakan peluang besar bagi mereka. Karena itu masalahnya, maka mari kita bergerak. Ada jarak yang jauh ke Myriad Beast Graveyard. Menurut perkiraanku, kita akan membutuhkan setidaknya 5 hari, bahkan jika kita bergerak dengan kecepatan penuh. Ketika Han San melihat bahwa pihak Mu Chen bersedia bekerja sama, senyum di wajahnya menjadi lebih padat, lalu dia melambaikan tangannya dan 3 siluet telah terbang dan mendarat di sampingnya. Ketiganya ditutupi armor berat hitam, diselimuti aura tak menyenangkan. Terbukti, mereka adalah ahli dari klan Badak Iblis dan 2 dari mereka benar-benar telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7. Bahkan yang terlemah berada di puncak alam penguasa kelas 6, itu adalah formasi yang kuat. Meskipun 3 ahli dari klan Badak Iblis diselimuti aura yang tidak menyenangkan, mereka sangat sopan terhadap pesta Mu Chen. Terbukti, tampilan kekuatan Mu Chen sebelumnya telah memenangkan hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan terhadap Han San yang mencari kerja sama dengan Mu Chen. Mereka berempat menganggukkan kepala ke arah 3 anggota klan Badak Iblis. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di kota yang hancur ini. Mayoritas dari mereka sudah pergi dan bahkan kelompok Thunder Crow Clan sudah melarikan diri dengan status Lu Sui yang tidak diketahui ketika Zhong Teng dikalahkan. Mu Chen tidak menghentikan mereka. Meskipun klan Gagak Guntur penuh kebencian, dia tidak akan membunuh mereka semua. Itu karena jika dia melakukannya, dia mungkin menyinggung klan Gagak Guntur. Bagaimanapun, itu juga merupakan klan binatang spiritual yang cukup besar dan jika mereka marah, itu pasti akan menjadi masalah. Secara alami,
Jika seseorang melompat keluar karena sombong seperti Zhong Teng sebelumnya, Mu Chen mungkin menemukan kesempatan untuk membunuh mereka semua jika mereka terlambat melarikan diri. Mengenai badut itu, Lu Sui, dia tidak bisa diganggu olehnya, karena tidak ada ancaman darinya. Kedua pihak bergabung bersama dan formasi mereka dapat dianggap kuat. Mu Chen dan Han San tidak menunda lagi dan segera pindah setelah menentukan arah. Mereka berubah menjadi 8 siluet cahaya dan terbang keluar dari reruntuhan kota kuno ini. Begitu mereka pergi, kota itu, sekali lagi, menjadi sunyi dengan hanya pagoda batu kuno yang menjulang tinggi seiring waktu meninggalkan bekas di atasnya, yang merupakan bukti betapa megahnya kota itu dulu. Sementara Mu Chen dan yang lainnya meninggalkan kota yang hancur dan menuju ke Myriad Beast Graveyard, ke arah lain yang jauh. Suara mendesing. Sebuah cahaya keemasan bersiul dan mendarat di sebuah bukit dengan cara yang menyedihkan. Dalam cahaya keemasan itu ada seekor naga emas besar dan cahaya keemasan berkedip sebelum berubah menjadi sosok manusia. Orang itu secara alami Zhong Teng, dengan Liu Qing dan yang lainnya muncul dengan ekspresi pucat. Kakak Zhong Teng, Anda, wajah Liu Qing pucat saat dia melihat Zhong Teng. Pada saat ini, wajah yang terakhir sangat menyeramkan dan pangkal lengan kanannya patah dan dipegang di tangannya saat darah segar mengalir. Meskipun dia tegas ketika dia membuat keputusan untuk melarikan diri, dia masih memiliki lengan yang dipotong oleh pedang Mu Chen. Mu Chen, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Memegang lengannya, Zhong Teng dengan kejam meraung. Seorang jenius dari klan Rock Langit seperti dia sebenarnya dalam keadaan yang menyedihkan karena manusia, sampai-sampai lengannya patah. Jika masalah ini menyebar kembali ke klan, siapa yang tahu seberapa besar gelombang yang akan ditimbulkannya? Kakak Zhong Teng, apa yang akan kita lakukan sekarang? Zhong Yan bertanya dengan ekspresi pucat. Dengan cedera Zhong Teng saat ini, kekuatan bertarung mereka pada dasarnya lumpuh. Jika mereka bersaing untuk mendapatkan peluang dengan klan lain, mereka bahkan mungkin memiliki nyawa yang tersisa di asal binatang surgawi. Tatapan Zhong Teng kejam saat dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menenangkan emosinya, lalu dia dengan dingin berkata, cari klan Rock. Zhong Qingfeng telah datang ke Divine Beast Origin dengan parti klan Rock. Dengan bantuannya, kita akan dapat dengan mudah membunuh Mu Chen. Dua kata, Zhong Qingfeng, telah menyebabkan mata Liu Qing dan Zhong Yan menjadi berapi-api. Itu karena nama ini praktis menjadi legenda di antara generasi muda klan Skyrock mereka. Dia awalnya adalah anggota dari klan Rock Langit, tetapi karena bakatnya yang luar biasa, dia tertangkap di mata seorang penatua klan Rock, diambil sebagai murid dan direkrut ke dalam klan Rock. Lebih jauh lagi, bahkan di klan Rock, tempat para jenius berkumpul, dia bisa dianggap luar biasa dengan bakat yang bahkan lebih unggul dari Zhong Teng. Jika Zhong Qingfeng bersedia membantu, maka Mu Chen pasti akan dengan kejam menginjak tanah. Hanya memikirkan keadaan Mu Chen yang tampak menyesal dan diinjak, Liu Qing dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan gembira dari pembalasan, seolah-olah hal itu sudah menjadi kenyataan. Malam berangsur-angsur tiba dan menyelimuti daerah itu. Malam di Divine Beast Origin sangat dingin, dengan langit dan bumi dipenuhi dengan dingin. Itu karena aura kematian. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik dari klan binatang surgawi yang telah jatuh di sini. Jadi, meskipun sudah puluhan ribu tahun kemudian, malam ini masih terkontaminasi aura maut, membuatnya sangat dingin. Dengan demikian, tidak ada ahli di Divine Beast Origin yang ingin melakukan perjalanan di malam hari, jadi mereka semua telah mencari tempat untuk beristirahat, menahan invasi aura maut. Di gunung yang dulu megah dan sekarang runtuh, ada sebuah gua yang terbuka, berkobar dengan api putih. Itu adalah nyala api unik yang bisa mengeluarkan aura maut, yang menyebabkan seluruh gua bebas darinya. Di dalam gua, kelompok Mu Chen duduk mengelilingi api, melihat api putih yang berkelap-kelip. Mereka tidak bisa menahan anggukan kepala. Pesta Han San lebih siap, bahkan menyiapkan batu api khusus ini, karena mereka telah lama menetapkan makam binatang segudang sebagai tujuan mereka. Menurut kecepatan kita perlu 4 hari lagi untuk mencapai makam Myriad Beast. Sebelum api unggun, Han San menjentikkan jarinya dan bunga api muncul, membentuk peta di atas api unggun, lalu menunjuk ke lokasi tertentu. 2 hari dari sekarang, kita akan melewati tempat ini. Ini adalah pasar bebas. Akan ada ahli dari klan lain berkumpul bersama, dan kita harus menyiapkan beberapa hal. Petik 2. Selanjutnya, Han San memandang Mu Chen dan Nine Nether, lalu tersenyum.
Ada cukup banyak hal juga. Jika ada peluang, kita bahkan mungkin bisa memancing beberapa harta karun yang layak. Saya pernah mendengar bahwa ada orang bodoh di masa lalu yang menjual sebagian dari kemampuan surgawi secara tidak sengaja dan dibeli oleh orang lain. Sebuah fragmen dari kemampuan surgawi. Mu Chen dan Nine Nether langsung tercengang, lalu mereka tersenyum dalam hati. Orang itu benar-benar bodoh, tapi kata-kata Han San juga menarik minat mereka. The Divine Beast Origin terlalu luas, dengan segala macam peluang tersembunyi di sini. Oleh karena itu, akan ada cukup banyak peluang yang diperoleh. Beberapa mungkin kurang penglihatan dan akan dengan mudah membuang harta langka. Adapun mata uangnya, secara alami sovereign spiritual liquid. Tentu saja, Anda juga dapat bertukar dengan item. Han San tersenyum. Mu Chen mengangguk. Dia baru saja mendapatkan 1 juta tetes sovereign spiritual liquid dari Zhong Teng, jadi dia hampir memiliki 2 juta tetes sovereign spiritual liquid yang dimilikinya secara total. Jadi jika dia menemukan harta karun yang cocok, dia akan bisa mencobanya untuk membelinya. Oke, kita akan menyebutnya sehari sekarang. Semua orang beristirahat lebih awal dan kami akan melanjutkan perjalanan besok. Petik 2. Han San lebih lanjut berbicara tentang aturan pasar bebas sebelum dia berhenti dan menutup matanya, lalu secara bertahap memasuki kondisi kultivasinya. Dari samping, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling juga telah menemukan tempat dan mulai berkultivasi. Mu Chen membuka ruang budidaya terpisah di gua dan masuk. Dia duduk tetapi dia tidak segera masuk ke kondisi kultivasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, sebuah pemandangan muncul di benaknya. Itu adalah medan perang kuno dengan ujung cakrawala yang tidak bisa dilihat hanya dengan pandangan, dengan niat membunuh yang kuat dan aura keputusasaan menyapu keluar. Di tengah medan perang duduk siluet merah dan tubuhnya seperti batu besar. Bahkan jika pasukan ribuan atau berjuta kuda menyerbu, mustahil untuk mengguncang tubuhnya. Mata Mu Chen tertuju pada siluet merah dan niat membunuh yang deras secara bertahap berkumpul dari sekitarnya, membuat siluet itu terlihat seperti dewa iblis. Siluet merah perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Mu Chen, sebelum niat membunuh yang deras secara bertahap membentuk kata-kata merah yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ke atas, jantung Mu Chen tersentak keras. Langkah pertama pukulan iblis pengorbanan diri, pengorbanan menjadi iblis. Meskipun Mu Chen keluar dari pagoda pemurnian tubuh tanpa membahayakan, anehnya tidak ada yang mengira bahwa Mu Chen telah lulus ujian di tingkat kelima. Itu karena dalam pandangan mereka, itu hanyalah tugas yang mustahil. Mereka tidak akan pernah berharap bahwa tingkat kelima bukanlah ujian kekuatan, tetapi keberanian untuk pengorbanan diri. Ketika Mu Chen bertahan sampai saat terakhir dari tinju destruktif, dia tahu bahwa taruhannya telah berhasil ketika dia melihat tubuhnya tampaknya dihancurkan oleh tinju itu. Taruhan-taruhan itu secara alami adalah kemampuan surgawi yang diciptakan oleh Raja Perang Darah. Pukulan Iblis Pengorbanan Diri, Bab 1016 Pasar Bebas. Aura pembunuhan deras dengan kebrutalan tak berujung melonjak dalam pikiran Mu Chen dan tanpa henti menyerbu roh Mu Chen, menyebabkan matanya secara bertahap berubah menjadi merah. Seolah-olah ada aura haus darah yang naik di hatinya. Merasakan ini, Mu Chen tegas dan memotong sensasi, matanya terbuka dengan ekspresi serius. Pukulan iblis pengorbanan diri benar-benar mengerikan. Hanya kultivasinya saja yang akan membuatnya terpengaruh oleh haus darah. Namun, Mu Chen tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Jika kemampuan surgawi dapat dengan mudah dikembangkan, maka itu tidak akan disebut kemampuan surgawi. Sekarang, aku hanya perlu merasakan haus darah setiap hari sampai aku bisa mengendalikannya secara bertahap sebelum aku bisa mencobanya untuk mengolahnya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia ingin mengeksekusi pukulan iblis pengorbanan diri, maka rohnya harus dalam keadaan haus darah. Hanya dengan melupakan kematian, dia bisa benar-benar melepaskan kekuatan pukulan iblis pengorbanan diri. Tetapi bahkan jika metode budidaya pukulan setan pengorbanan diri sangat sulit, Mu Chen masih diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Meskipun dia hanya mendapatkan satu gerakan, itu akan menjadi kartu truf terbesarnya jika dia berhasil mengolahnya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya, lalu dia menenangkan pikirannya sebelum pergi ke medan perang pembantaian. Mulai sekarang, dia harus memahami aura pembunuhan brutal dan mencoba beradaptasi dengannya sesegera mungkin. Itu karena dia menantikan hari di mana dia bisa mengeksekusi pukulan iblis pengorbanan diri dan melihat betapa mengejutkannya itu.
Keesokan paginya, kegelapan berangsur-angsur menghilang dan rombongan Mu Chen terbangun dari kondisi kultivasi mereka. Setelah merapikan semuanya, mereka sekali lagi pindah. Bepergian dengan cepat, Mu Chen sudah mulai merasakan betapa luasnya Divine Beast Origin secara langsung. Terutama beberapa daerah yang dipenuhi dengan jurang abisal. Melihat dari atas, mereka akan menyadari bahwa semua jurang itu terkoyak oleh telapak tangan yang besar. Adegan itu membuatnya tampak seperti seluruh tanah telah terbelah. Adegan ini membuktikan betapa buruknya ketika para ahli klan Fin meluncurkan serangan terhadap asal binatang surgawi selama zaman kuno. Adapun jurang maut itu, bahkan jika daerah itu memancarkan aura harta karun, rombongan Mu Chen tidak berani masuk. Itu karena bahkan setelah puluhan ribu tahun, masih ada beberapa aura jahat yang menghantui tempat itu. Aura jahat itu tidak sesuai dengan energi spiritual langit dan bumi. Jika mereka masuk, ada kemungkinan energi spiritual dalam tubuh mereka akan habis dengan cepat sampai-sampai aura jahat dapat menyerang dan melukai roh mereka. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu dengan cukup banyak ahli dari klan lain. Tetapi ketika orang-orang itu melihat formasi partai Mu Chen, mereka pergi dengan agak bijaksana. Lagi pula, dilihat dari penampilannya sendiri, parti mereka memiliki 5 penguasa kelas 7 yang asli. Adapun 3 lainnya, selain Mo Ling yang tampak lemah, tidak ada dari mereka yang mencoba memprovokasi mereka. Dengan demikian, itu telah membubarkan hati tim-tim yang menyimpan niat buruk, memungkinkan perjalanan mereka menjadi lebih lancar. Dengan demikian, waktu dengan cepat berlalu dan Mu Chen melakukan perjalanan sepanjang hari, sambil memahami haus darah pukulan iblis pengorbanan diri di malam hari. Pada hari ketiga, Mu Chen tiba-tiba menemukan bahwa lebih banyak fluktuasi energi spiritual telah muncul. Selanjutnya, mereka semua menuju ke arah yang sama. Adegan ini membuat Mu Chen tahu bahwa mereka mungkin mendekati pasar bebas yang telah dibicarakan oleh Han San. Kami akan tiba. Han San menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata kepada Mu Chen dan yang lainnya, saat kita memasuki pasar bebas, kita akan berpisah untuk mendapatkan barang-barang yang dapat membantu kita melawan aura maut, jadi itu akan cocok bagi kita untuk pergi ke Myriad Beast Graveyard. Anda juga memiliki daftar bahan, jadi belilah jika Anda menemukannya, karena itu akan memberi kami jaminan lain. Petik 2. Bagus. Mu Chen menganggukkan kepalanya setelah mendengarnya. Suara mendesing. Beberapa garis cahaya terbang melintasi cakrawala dan dengan cepat mendekati pasar bebas, mendarat di perbatasan. Ketika mereka mendarat di luar perbatasan pasar bebas, kejutan melintas di mata Mu Chen. Skala berkembang di sini telah melebihi harapan mereka. Menurut spekulasi mereka, tidak akan ada kurang dari 1000 yang ada di sini di pasar bebas. Mereka memasuki pasar bebas dengan arus, sebelum Han San dan 3 ahli dari klan Badak Iblis meninggalkan pesta Mu Chen dan berkeliaran. Mo Ling masuk dengan penuh semangat, mengungkapkan karakteristik wanita mudanya, yang menyukai tempat-tempat yang ramai. Ketika Mu Chen dan 2 lainnya menatapnya, mereka tersenyum. Mereka datang dengan niat untuk mencari harta karun, jadi mereka mengikuti di belakangnya dan berkeliaran. Pasar bebas sangat luas dan bebatuan besar di sekitarnya membentuk berbagai pola. Beberapa orang telah duduk di bebatuan di kedua sisi jalan, dengan pohon-pohon batu tebal di depan mereka. Di cabang-cabang pohon, ada bola kristal yang berkedip-kedip dengan cahaya dan segala macam barang yang menarik perhatian ada di bola kristal. Ada gulungan, pedang kuno, tulang putih dan segala macam harta aneh yang tampak mempesona di mata dan menarik perhatian. Mu Chen perlahan berjalan dan kadang-kadang menemukan beberapa bahan yang bisa menahan aura maut. Karena itu, dia telah bergerak untuk membelinya. Meskipun bahan-bahan itu langka, harganya semua dalam berjuta-juta cairan spiritual berdaulat, jadi itu bukan masalah bagi Mu Chen. Saat mereka menyapu barang, Mu Chen juga menemukan beberapa barang yang bisa dianggap sebagai harta karun. Tapi penjualnya jelas tahu tentang itu juga, jadi harganya tidak murah. Jadi, dia hanya melihat sekilas sebelum dia menyerah. Tidak perlu membeli item yang tidak terlalu bermanfaat baginya, membuang cairan spiritual sovereign miliknya. Jadi, di sepanjang jalan, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Banyak barang di pasar bebas ini memiliki kualitas terbaik, dan jika ditempatkan di rumah lelang luar, barang-barang itu pasti akan menarik harga yang sangat mahal. Saat mereka perlahan berjalan ke bagian dalam pasar bebas ini, mereka berempat berhenti di depan cabang pohon batu yang sangat tebal. Pohon batu itu tidak kecil, itu lipatan yang lebih tebal dari yang lain.
Selain itu, ada banyak item di atasnya. Mereka menyilaukan mata dan mereka tampak luar biasa. Oleh karena itu, ada orang yang terus-menerus datang untuk melihat hal-hal di atas batu 3. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya dan keterkejutan muncul di matanya. Itu karena dia menyadari bahwa semua hal tertutup segel. Segel itu sangat kuno, membuat orang lain tidak mampu mencongkelnya terlalu dalam. Saudaraku, apa artinya ini? Mu Chen melihat ke bawah pohon batu, di mana seorang pria kurus duduk dengan tenang. Meskipun pria itu telah mempertahankan matanya yang menggantung rendah, seolah-olah dia mengantuk, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat darinya. Kekuatan pria itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Semuanya ini saya ambil dari reruntuhan, tapi ada segelnya. Segel itu sangat aneh dan peluang untuk berhasil memecahkannya hanya 30%. Saat gagal, harta itu akan hancur dengan sendirinya. Jadi jika ada yang ingin mencoba, maka bayar 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid dan kamu bisa memilih salah satu untuk dipatahkan. Tentu saja, saya tidak akan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan. Jadi bahkan jika kamu mendapatkan Saint Artifact, maka itu semua milikmu. Pria kurus itu mengangkat matanya dan melirik Mu Chen sebelum dia perlahan berkata. Aturan orang itu berbeda dari orang lain. Menggunakan metode lotre untuk menguji keberuntungan Anda. Jika seseorang tidak beruntung, bahkan jika mereka berhasil membuka segelnya, mereka hanya akan mendapatkan banyak sampah. 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid untuk kesempatan membuka segel. Selain itu, peluangnya bahkan tidak setengah. Apakah Anda tidak waras? Dari samping ada yang mengejek, karena orang itu jelas-jelas mengira penjual itu berusaha menuntut harga yang selangit. Ketika dia berbicara, ada banyak orang di sekitarnya yang melihat untuk waktu yang lama. Itu menggoda, tetapi harga 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid juga telah menghentikan upaya mereka untuk mengambil langkah maju. Namun, pria kurus itu terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Barang-barangnya semuanya telah melalui seleksi yang cermat, sehingga mereka yang memiliki penglihatan yang baik secara alami dapat merasakan bahwa barang-barang itu tidak biasa. Jika bukan karena barang-barang yang memiliki peluang keberhasilan yang rendah, dia akan menghancurkannya sendiri. Namun, dia pernah mencobanya, yang membuatnya marah. Keberuntungannya terlalu buruk dan dia tidak berhasil memecahkan segelnya. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan minat mereka meningkat. Itu karena mereka menyadari bahwa barang-barang yang disegel di dalamnya semuanya luar biasa. Mungkin mereka bisa mencobanya. Mereka berempat memiliki pemikiran seperti itu yang melintas di hati mereka, sebelum mereka melirik bola kristal. Sementara mereka berempat melihat sekeliling, tatapan Mu Chen dan Mo Ling tiba-tiba membeku saat mereka melihat bola kristal yang tergantung di kanan bawah. Di dalam bola kristal itu ada batu hitam seukuran kepalan tangan. Batu itu seperti telur dan bahkan tampak ada bekas luka bakar. Bab 1017 Esensi Api Phoenix. Ketika tatapan Mu Chen dan Mo Ling berkumpul di batu hitam itu, yang tampak seperti telur, yang pertama agak heran dan dia bertukar pandang dengan gadis di sampingnya. Jelas, dia tidak berharap mereka berdua tertarik pada satu item itu. Luka bakar di batu hitam itu sangat biasa, tetapi melalui inderanya yang luar biasa, Mu Chen samar-samar bisa merasakan fluktuasi api yang tidak normal di batu hitam. Mo Ling membuka matanya dengan kilatan kecemerlangan, lalu dia meraih ke lengan baju Mu Chen dan menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar. Kakak Mu Chen, sepertinya ada esensi api Phoenix di batu hitam. Esensi api Phoenix. Hati Mu Chen bergetar ringan. Apa yang disebut api Phoenix adalah api yang unik untuk klan Phoenix, yang sangat sombong. Phoenix Fire Essence adalah esensi halus dari Phoenix Fire. Itu bisa dianggap sebagai harta karun dan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mengolah atribut api. Tapi yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa dia hanya samar-samar merasakan fluktuasi aneh di batu hitam itu. Namun, Mo Ling bisa segera membedakan item yang disegel di dalamnya. Bagaimana kamu merasakannya? Mu Chen tidak bisa membantu mentransmisikan suaranya dan bertanya. Mo Ling mengedipkan matanya yang besar saat dia terkekeh. Itu karena aku memiliki persepsi bawaan yang mengejutkan. Apapun yang disegel tidak akan bisa menghindari deteksi saya. Petik 2. Hati Mu Chen bergetar, karena dia tidak pernah berpikir bahwa gadis itu akan memiliki bakat bawaan seperti itu. Tidak heran mengapa dia bisa menentukan harta karun yang disegel di batu hitam. Dari segi harga,
Satu Phoenix Fire Essence jauh melebihi 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid, yang dapat dianggap sebagai harta berharga bagi mereka yang mengolah energi spiritual yang dikaitkan dengan api. Mu Chen menatap Mo Ling, yang matanya menyilaukan. Dia jelas tergoda olehnya, jadi dia berkata, kamu menginginkannya. Mo Ling berasal dari klan Phoenix, untuk memulai, dan memiliki api Phoenix. Jika dia bisa menyerap Phoenix Fire Essence, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Mo Ling dengan keras menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, tapi aku tidak membawa cairan spiritual penguasa sebanyak itu, lebih jauh lagi, bahkan jika kita tahu apa yang ada di dalamnya, belum tentu kita bisa memecahkan segelnya. Peluang 30% terlalu rendah dan jika gagal, itu akan menyebabkan item menjadi abu. Terlepas dari apapun, kita masih harus mencobanya. Mu Chen tersenyum. Sejak dia memasuki Divine Beast Origin, hampir banyak hal telah diuntungkan olehnya. Mo Feng masih lebih baik, karena dia juga bisa memasuki pagoda pemurnian tubuh, sementara Nine Nether dan Mo Ling harus menunggu di luar untuk waktu yang lama. Dia dan Nine Nether tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini, tetapi tidak dapat dihindari baginya untuk merasa bahwa dia berhutang pada gadis itu, Mo Ling. Sekarang dia telah menemukan sesuatu yang dia butuhkan. Mu Chen masih bersedia menghabiskan 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Menyelesaikan kata-katanya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu, membuat gerakan menggenggam dan bola kristal dengan batu hitam jatuh di tangannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan botol batu giok terbang ke arah pria kurus di bawah pohon batu. Ketika yang terakhir menerima botol, dia hanya merasakannya dan tali energi spiritual yang melekat pada bola kristal dipotong olehnya dengan satu jentikan jarinya. Permukaan batu hitam itu kasar dengan tanda-tanda terbakar di permukaannya. Ada juga rune kuno yang terbentuk di atasnya. Rune itu terlihat sangat dalam. Mu Chen meraih batu hitam dan perlahan menutup matanya. Helai energi spiritual memasuki batu hitam dan dia memeriksa segel kuno. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya dengan alis yang menyatu. Segel itu sangat aneh. Jika dia ingin dengan paksa membuka segelnya, itu tidak akan sulit. Tapi sebelum segel dihancurkan, ada kemungkinan besar urutan penghancuran diri diaktifkan, menghancurkan item di dalamnya. Oleh karena itu, dia akan membutuhkan metode khusus jika dia ingin membuka segel tanpa merusaknya. Bahan untuk segel itu sepertinya agak istimewa. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia akhirnya menyadari titik penting pada rune di permukaan batu hitam. Rune itu berwarna merah tua dan mengandung tekanan khusus. Segel ini terbentuk melalui darah binatang surgawi super, tidak heran mengapa itu masih ada bahkan setelah puluhan ribu tahun. Mu Chen mengamati dan akhirnya menyadari bahwa tekanan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Super Divine Beast. Meskipun sudah melemah beberapa kali, naga sejati dan roh binatang surgawi Phoenix di tubuhnya sangat akrab dengan aroma binatang surgawi super ini. Kakak Mu Chen, bagaimana? Bisakah kamu menghancurkan segelnya? Mo Ling mau tidak mau bertanya padanya. Dari samping, ada juga banyak orang yang melihat Mu Chen dan mereka jelas ingin melihat barang apa yang akan didapatkan oleh pemboros yang telah menghabiskan 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Sedemikian rupa sehingga bahkan pria kurus itu juga menoleh. Dia benar-benar samar-samar bisa merasakan bahwa barang-barang yang dia jual tidak umum. Dia pernah menguatkan hatinya dengan niat untuk membuka semuanya, mencoba peruntungannya. Jika dia telah menemukan harta karun asli, maka itu akan sebanding dengan harga semua tiketnya. Namun, dia tidak berharap keberuntungannya begitu buruk. Dia gagal semua upaya pada segel. Oleh karena itu, bayangan telah dilemparkan ke dalam hatinya setelah kegagalannya, tidak berani membukanya sendiri lebih jauh. Dia takut tidak beruntung dan gagal semuanya. Jika itu masalahnya, maka semua usahanya akan sia-sia. Jadi, dia telah memilih metode seperti itu untuk menjualnya, melalui metode lotre, karena dia masih bisa mendapatkan kembali sebagian dari cairan spiritual berdaulat. Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen tetap diam untuk waktu yang lama, sebelum dia perlahan berkata, aku bisa mencobanya. Setelah secara bertahap memahami struktur bahan yang digunakan dalam segel, dia memiliki beberapa cara yang bisa dia coba. Meskipun dia tidak 100% yakin tentang peluang suksesnya, itu masih lebih baik daripada menghancurkannya dengan kekerasan. Memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan jari-jarinya, yang menggenggam batu hitam, berdenyut lembut. Segera,
Energi spiritual berkumpul dan terbentuk menjadi segel spiritual yang terintegrasi ke dalam atmosfer. Setelah segel spiritual telah terintegrasi ke dalam atmosfer, arai spiritual terbentuk di tengah telapak tangan Mu Chen dan batu hitam terletak di tengahnya. Arai spiritual ini bukanlah arai spiritual yang tangguh. Sampai-sampai itu tidak memiliki kemampuan ofensif. Namun, ia memiliki kemampuan untuk berubah, membantu Mu Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalam segel tanpa bersentuhan dengannya. Dia akan menghancurkannya dari dalam. Namun, meskipun arai spiritual tampak mudah, itu membutuhkan pencapaian tinggi dalam arai spiritual. Untungnya, Mu Chen sudah menjadi Grandmaster arai spiritual, jadi dia bisa mengatur arai spiritual ini sesuai keinginannya. Tato naga sejati dan Phoenix di lengannya berfluktuasi dengan lembut dan cahaya ungu emas menyembur keluar, lalu memasuki batu hitam melalui arai spiritual. Segel kuno itu dibentuk oleh darah dari Super Divine Beast, jadi cara biasa tidak akan bisa menghancurkan segel tanpa merusak item di dalamnya. Satu-satunya ancaman yang mungkin terhadapnya adalah kekuatan dari Super Divine Beast lainnya. Seperti kekuatan naga sejati dan Phoenix di tangan Mu Chen. Hanya kekuatan serupa yang bisa memecahkan segel dengan sempurna. Cahaya ungu emas terintegrasi ke dalam batu hitam dan menyentuh rune, sebelum cahaya ungu emas diam-diam mulai merusak segel. Korosinya sangat lambat, karena Mu Chen tidak berani ceroboh. Dia takut 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid akan sia-sia jika dia ceroboh. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa memahami tindakannya yang tersembunyi, jadi mereka hanya bisa berpikir bahwa Mu Chen linglung saat dia memegang batu hitam itu. Segera, banyak orang menarik sudut bibir mereka dengan jijik. Dia tampak seperti orang bodoh lainnya. Hanya Nine Nether dan Mo Feng yang penasaran menatap Mu Chen. Dengan pemahaman mereka tentang yang terakhir pasti memiliki kepercayaan diri baginya untuk melakukan ini. Mendesis. Mu Chen benar-benar mengabaikan semua tatapan itu dan dalam persepsinya, bersama dengan korosi cahaya ungu emas, sekejap akhirnya muncul di rune segel itu. Jepretan inilah yang membuat celah muncul di seluruh segel. Sekarang, ketika celah muncul, Mu Chen segera mengernyitkan matanya dan tidak lagi ragu-ragu. Energi spiritual yang dia tuangkan ke batu hitam itu tiba-tiba meledak, menghancurkan segel dari dalam, dengan cepat dan paksa menghancurkannya. Berdengung, sebuah cahaya meledak dari batu hitam di tangan Mu Chen dan batu itu pecah dan meledak. Ketika semua orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka menyeringai. Sepertinya orang bodoh ini telah gagal. Pria kurus menggelengkan kepalanya saat dia bersukacita di dalam hatinya pada saat yang sama. Sepertinya dia berhasil membodohi orang lain yang tidak beruntung. Berdengung. Tetapi ketika mereka menggelengkan kepala dan ingin menarik kembali pandangan mereka, api merah tiba-tiba membubung ke langit dari telapak tangan Mu Chen dan suhu yang sangat tinggi muncul, menyebabkan bahkan ruang tiba-tiba terdistorsi. Perubahan mendadak membuat semua orang tercengang. Setelah itu, tatapan mereka semua terfokus pada telapak tangan Mu Chen dan mereka menarik napas dalam-dalam. Itu karena mereka melihat bahwa di telapak tangan Mu Chen, batu hitam itu sudah menghilang dan diganti dengan kristal merah seukuran telapak tangan yang sepertinya memiliki lava yang mengalir di kristal itu. Selanjutnya, lava telah terbentuk menjadi bentuk Phoenix api. Melihat Phoenix yang terbentuk dari lava, mereka yang tahu barang-barang mereka di sini segera mengernyitkan mata dan keserakahan yang kuat menyembur dari mata mereka dengan seruan kejutan yang bergema di sekitarnya. Ini sebenarnya esensi api Phoenix. Di bawah pohon batu, pria kurus itu melebarkan mulutnya dan wajahnya berubah menjadi indah. Melihat Phoenix Fire Essence di tangannya, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Sebelumnya, ketika dia membuka segel, bahkan jika sepertinya tidak ada keributan besar yang disebabkan, itu mengharuskan dia untuk memilikinya, kontrol yang baik atas energi spiritualnya. Terima kasih, kakak Mu Chen. Mo Ling bersukacita saat dia dengan hati-hati menerima Phoenix Fire Essence. Tapi ketika Mo Ling hendak menerima Phoenix Fire Essence, sebuah cambuk tiba-tiba meledak dan menyelimuti ke arah Phoenix Fire Essence. Pada saat yang sama, cahaya terbang ke arah Mu Chen dan suara wanita yang dingin bergema. 600.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Aku mengambil Phoenix Fire Essence ini. Bab 1018 Chi Hong Wu. 600.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Aku mengambil Phoenix Fire Essence ini. Suara seorang wanita tiba-tiba bergema, mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya, ketika suara itu bergema,
Cambuk telah terbang dan dengan cepat mulai menyelimuti Phoenix Fire Essence di tangan Mo Ling. Cahaya yang terbang menuju Mu Chen adalah botol giok, diisi dengan cairan spiritual berdaulat. Perubahannya terlalu mendadak. Selanjutnya, orang itu telah bergerak sangat cepat, tanpa membiarkan siapapun bereaksi. Jadi Mo Ling hanya bisa melebarkan matanya saat dia melihat cambuk itu terbang. Tapi tepat ketika cambuk hendak menyelimuti Phoenix Fire Essence, sebuah tangan ramping tiba-tiba terulur dan meraih cambuk. Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dan cambuk itu langsung ditarik lurus, mengeluarkan suara berderit, tapi itu tidak bisa menarik lebih jauh. Pemilik tangan itu secara alami adalah Mu Chen. Pada saat ini, dia tidak memiliki emosi di wajahnya. Setelah meraih cambuk, dia melambaikan tangannya dan angin bertiup, meniup botol giok kembali ke pemiliknya. Itu tidak untuk dijual, dia samar-samar berkata dan menjentikkan cambuk dengan berat. Seketika, cambuk itu terasa seperti ular yang telah mengalami pukulan besar, dengan cepat menembak kembali dengan suara menggelegar. Pada saat ini, Mo Ling juga telah pulih dan kemarahan menyembur dari matanya. Dia melihat ke arah cambuk itu kembali dengan marah dan melihat seorang wanita berpakaian merah menatap mereka dengan kaget dan marah. Wanita berpakaian merah memiliki rambut merah, terlihat sangat mempesona dengan wajah yang indah juga. Namun, wajah itu dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terselubung. Kebanggaan itu benar-benar berbeda dari Liu Qing. Yang terakhir memiliki Zhong Teng sebagai dukungannya, menggunakan koneksi kuatnya untuk mengintimidasi orang lain. Tapi kebanggaan gadis ini berasal dari darah dan tulangnya, kebanggaan yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi terlepas dari itu, kebanggaan itu tidak disukai di mata Mu Chen. Karena itu, dia dengan dingin menatap wanita berbaju merah itu dan dengan samar berkata, bahkan tidak memberi salam, bukankah kamu sedikit kurang dalam pendidikan? Wanita berpakaian merah tampaknya telah diceramahi untuk pertama kalinya. Alisnya langsung berkerut, tetapi memikirkan kekasarannya karena ketidaksabarannya, sikapnya sedikit melemah. Namun, dia masih tidak mau mengakui kekalahan. Kalian telah menghabiskan 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid untuk mendapatkan Phoenix Fire Essence. Saya memberi Anda 600.000 cairan spiritual berdaulat, saya tidak membuat Anda rugi. Petik 2. Kamu tidak masuk akal. Tatapan Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin tanpa sedikit pun perasaan lembut terhadap seorang gadis. Nyah, kelancangan. Wanita berpakaian merah itu dengan cepat marah sampai-sampai wajahnya menjadi pucat dan cambuk berapi-api di tangannya telah berubah menjadi naga api saat melesat maju, menyelimuti Mu Chen. Meskipun gadis berambut merah memiliki karakter yang manja, dia tidak lemah. Ketika energi spiritualnya meledak, dia sudah menjadi penguasa kelas 7 dan bahkan di antara mereka yang berkultivasi, dia tidak lemah. Tatapan Mu Chen dingin melihat naga api yang terbang dan melemparkan pukulan. Saat cahaya keemasan melonjak, dia telah melemparkan serangan ke arah naga api seperti sambaran petir. Ledakan, naga api itu meledak dan berubah menjadi bunga api yang menghilang di langit. Cambuk itu tumpul ketika kembali. Ketika wanita berpakaian merah melihat itu, matanya tidak bisa menahan kontraksi. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, wajahnya tiba-tiba berubah, karena Mu Chen telah berubah menjadi cahaya keemasan dan menerkam. Wanita berpakaian merah dengan lembut mengetuk tanah dan siluetnya terbang mundur. Pada saat yang sama, energi spiritual merah berguling-guling di sekelilingnya, yang berubah menjadi api deras yang menyapu ke arah Mu Chen. Bahkan batu-batu di tanah telah menjadi abu, menunjukkan kekuatan api. Berdesir, tapi tubuh Mu Chen, yang memancarkan cahaya keemasan, telah menembus api dan dia secara misterius muncul di hadapan wanita berpakaian merah, lalu melemparkan pukulan ke depan. Saat cahaya keemasan melonjak, tinjunya dengan cepat menghancurkan ruang, menyebabkan wajah wanita berpakaian merah itu benar-benar berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel, lalu dia menamparkan. Api merah tua berkumpul di telapak tangannya dan mengubah tangannya menjadi lava, lalu dia mendorong telapak tangannya keluar. Suhu yang sombong sudah cukup untuk menghancurkan langit. Ledakan, telapak tangan dan kepalan tangan saling bertabrakan dan gelombang panas berkobar keluar. Tubuh Mu Chen tersentak, sementara wanita berpakaian merah itu mundur 10 langkah. Memar besar muncul di tangannya dan dia merasakan rasa sakit yang menyengat. Keduanya bentrok dalam sekejap dan ketika wanita berpakaian merah mundur, semua orang di sekitarnya pulih. Ketika mereka melihat gadis berbaju merah, seruan tak terkendali bergema. Bukankah itu Chi Hongwu dari klan Phoenix Merah? Ketika Mu Chen mendengar seruan itu,
Hatinya bergetar. Wanita ini benar-benar dari klan Phoenix, seorang anggota klan Scarlet Phoenix. Meskipun itu hanya cabang dari klan Phoenix, dia memiliki garis keturunan asli dari Phoenix. Tidak heran mengapa kekuatan wanita ini begitu kuat. Menurut perkiraannya, kekuatan wanita itu tidak kalah dengan Nine Nether. Sebelumnya, sebagian besar alasan mengapa dia bisa menang adalah karena Chi Hongwu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Selanjutnya, dia telah memilih untuk bentrokan langsung, yang merupakan sesuatu yang benar-benar diyakini oleh Mu Chen. Di dalam penguasa kelas ke-7, mungkin tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan saat melawannya secara langsung. Bahkan jika Chi Hongwu adalah seseorang dari klan Scarlet Phoenix, dia tidak terkecuali. Sementara Mu Chen sedikit terkejut di dalam hatinya, rasa sakit yang menyengat yang datang dari tangan Chi Hongwu membuatnya merasa tidak percaya bahwa dia benar-benar akan terluka oleh penguasa kelas 6. Kamu telah menyembunyikan dirimu cukup dalam di sana. Chi Hongwu menatap Mu Chen dengan noda keheranan di matanya. Itu bukan kekaguman, tapi kerinduan yang membara. Gadis ini jelas sangat menyukai pertempuran jauh di lubuk hatinya. Namun, Mu Chen tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan jika dia berasal dari klan Scarlet Phoenix, dia tidak memiliki minat sedikit pun untuk memenangkannya. Dia dengan acuh tak acuh melirik Chi Hongwu, lalu berbalik dan hendak pergi. Haha, Hongwu, jadi kau di sini, aku sudah mencarimu. Tepat ketika Mu Chen hendak pergi, ledakan tawa dingin bergema dan kerumunan terbuka, memungkinkan beberapa siluet untuk bergerak. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian putih dengan penampilan yang tampan, memegang kipas lipat di tangannya. Dari penampilannya saja, dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah, tetapi cahaya yang sesekali melintas di matanya setajam pisau. Ketika pria berpakaian putih itu muncul, wajah Mo Feng, yang berdiri di belakang Mu Chen, tiba-tiba menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Mu Chen juga melirik orang ini dengan alis berkerut. Dia telah merasakan jejak bahaya yang datang dari pria itu, yang jelas berarti dia bukan orang biasa. Namun, Mu Chen tidak ingin lebih banyak masalah muncul, jadi dia berbalik dan mulai pergi. Haha, kau yang bergerak ke arah Chi Hongwu sebelumnya. Jika itu masalahnya, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Tapi ketika Mu Chen baru saja membalikkan tubuhnya, tawa dingin bergema. Mu Chen sedikit menoleh dan dia melihat pria berpakaian putih mengipasi dirinya dengan kipas angin. Kipas angin telah menyebabkan hawa dingin menyapu, yang benar-benar membekukan atmosfer. Pada saat ini, yang terakhir dengan acuh tak acuh melihat ke atas dengan tatapan dingin yang berbisa ke arah Mu Chen. Bai Bin, aku tidak ingin kamu repot dengan urusanku. Ketika Chi Hongwu melihat pria itu, alisnya berkerut saat dia berteriak. Ketika pria berpakaian putih mendengar kata-katanya, dia dengan santai tersenyum dan melihat ke arah Mu Chen. Tatapannya sedikit tercengang ketika dia berhenti pada Mo Feng dan Mo Ling. Setelah itu, senyum mengejek terangkat dari sudut bibirnya. Hei, betapa beruntungnya aku menemukan dua bibit keji di sini. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, alisnya langsung berkerut. Melihat ke arah Mo Feng, Mu Chen melihat ekspresi gelap di wajah yang terakhir, dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat pria berpakaian putih. Chi Hongwu juga tercengang ketika dia melihat Mo Feng dan Mo Ling dengan heran. Tidak heran mengapa dia merasakan fluktuasi yang akrab datang dari mereka berdua. Jadi keduanya memiliki garis keturunan klan Phoenix juga. Namun, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya di masa lalu. Chi Hongwu, seperti yang tidak kamu sadari, tetapi ayah dari dua keturunan keji itu memiliki garis keturunan yang unggul di klan kami. Namun, dia bergabung bersama dengan seorang wanita dari klan 9 Nether, mencemari garis keturunan dan membuat sesepuh klan marah. Mereka memenjarakan ayah mereka di bawah Gunung Hitam. Adapun mereka berdua, mereka seharusnya ditangkap oleh klan kami, tetapi seseorang mencoba masuk di antaranya untuk menyelaraskan berbagai hal, memungkinkan mereka untuk melarikan diri selama bertahun-tahun. Bai Bin tertawa. Baru sekarang Chi Hongwu mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Karena seseorang dari klan menyelaraskan hal-hal, itu berarti keberadaan keduanya diizinkan. Karena itu masalahnya, dia tidak bisa diganggu banyak. Tapi Bai Bin ini benar-benar kejam untuk menyebut mereka pemijahan keji sepanjang waktu. Bai Bin melihat ekspresi gelap di wajah Mo Feng dan tersenyum. Sepertinya kalian bersaudara telah bersembunyi di klan 9 Nether. Tidak heran belum ada berita tentang kalian berdua, tetapi kalian berdua agak berani untuk berani keluar. Petik 2.
Saat dia berbicara, dia melirik Mu Chen. Kamu pasti bersama mereka, kan? Mereka berdua adalah pendosa dari klanku. Anda menyembunyikan mereka berarti Anda juga menjadikan klan saya sebagai musuh Anda. Namun, saya bukan seseorang yang tidak memaafkan, masalah ini bisa diselesaikan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Phoenix Fire Essence dan dengan samar berkata, berikan itu padaku dan aku akan membiarkan 2 bibit keji itu pergi. Mu Chen mengernyitkan matanya saat dia melihat Mo Feng, yang ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, sebelum melihat Bai Bin, yang telah memanggilnya keji-keji berkali-kali. Jelas, kemarahan berangsur-angsur muncul di hatinya untuk Mo Ling yang menyedihkan. Karena itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Bin. Tatapannya berubah tajam dan aumannya bergemuruh seperti guntur. Nyah. Bab 1019 Perlindungan. Nyah. Saat gemuruh yang terdengar seperti gemuruh guntur bergema, senyum di wajah Bai Bin membeku sedikit demi sedikit, digantikan dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Rasa dingin yang mengerikan tampaknya menyebar ke seluruh tubuhnya, yang segera menyebabkan lapisan es muncul di tanah. Bai Bin dengan dingin menatap Mu Chen dan perlahan berkata, potong lidahmu sendiri, maka aku akan membiarkanmu tersesat. Mu Chen tersenyum dengan ejekan yang tidak bisa disembunyikan. Kamu siapa? Dia bisa merasakan bahaya yang diberikan Bai Bin dan juga bisa merasakan bahwa yang terakhir harusnya dari klan Phoenix. Namun, dia tidak takut. Dia telah menyinggung terlalu banyak orang, jadi dia tidak perlu khawatir, jadi dia tidak memiliki beban mental. Kamu pikir kamu bisa melindungi mereka? Kamu mencari kematian. Petik 2. Sudut mata Bai Bin berkedut dengan jejak darah yang naik ke kornea. Wajahnya yang tampak lembut menjadi terdistorsi. Lagi pula, selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang mengabaikannya. Selanjutnya, kultivasi orang itu hanya di alam penguasa kelas 6. Ledakan. Ketika Bai Bin menyelesaikan kata-kata terakhirnya, hawa dingin tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi saat suhu langsung turun. Bai Bin tiba-tiba membuka mulutnya dan hawa dingin biru menyapu, membentuk naga es yang tampak buas yang membawa hawa dingin, lalu dengan cepat menerkam ke arah Mu Chen. Di bawah selubung dingin, bahkan penguasa kelas 7 biasa akan dibekukan. Jika itu adalah penguasa kelas 6, mereka mungkin akan dibekukan menjadi patung es. Selanjutnya, menghadapi serangan Bai Bin, Mu Chen tidak mundur. Cahaya keemasan telah melonjak di permukaan tubuhnya, bersama dengan perasaan yang tak terlukiskan. Dia melemparkan pukulan dengan urat yang menggeliat di lengannya, memancarkan energi yang menakjubkan. Ledakan. Ketika keduanya bentrok, tubuh Mu Chen tidak bergerak, tetapi dia bisa merasakan bahwa dalam kontak instan itu, hawa dingin berbisa telah mengalir ke tubuhnya, mencoba untuk membekukan energi spiritualnya. Tetapi menghadapi rasa dingin itu, Mu Chen tidak memperhatikan karena, pada saat itu, tato naga sejati dan Phoenix di lengannya menggeliat dan rasa dingin itu benar-benar habis. Rasa dingin di tubuhnya telah menghilang dalam sekejap. Mu Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat cahaya keemasan meledak. Kekuatan di tubuh fisiknya benar-benar menyembur keluar dan retakan muncul di naga es. Pada akhirnya, suara berderak bergema sebelum langsung berubah menjadi kepingan salju di langit. Bagaimana mungkin, saat naga es itu pecah, pupil Bai Bin berkontraksi. Bagian menakutkan dari naga es bukan karena kekuatan yang dimilikinya, tapi rasa dingin yang menyerang tubuh seseorang. Sebelumnya, dia jelas merasakan hawa dingin memasuki tubuh Mu Chen. Jadi bagaimana orang itu benar-benar membubarkan kekuatan itu? Mungkinkah Mu Chen kebal terhadap esnya? Memikirkannya saja, Bai Bin merasa konyol. Dia berasal dari Ice Phoenix Clan, dengan hawa dingin bawaan di tubuhnya. Para ahli dari peringkat yang sama semua akan takut kedinginan, karena mereka tidak akan kebal terhadapnya. Ledakan. Mu Chen tidak memberi Bai Bin kapanpun. Dia menginjak kakinya dan retakan menyebar di bawah tanah. Sosoknya telah berubah menjadi cahaya keemasan dan dalam peluit, dia telah muncul secara misterius di hadapan Bai Bin. Kecepatannya bahkan membuat Bai Bin kaget di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Mu Chen, yang hanya di alam penguasa kelas 6, bisa memiliki kecepatan yang menakutkan. Ketika cahaya keemasan muncul, cahaya keemasan lain keluar dari mata Mu Chen, lalu dia menusukkan telapak tangannya. Telapak tangan itu tidak hanya mengandung energi dari tubuhnya, tetapi bahkan energi spiritual di tubuhnya juga telah meledak. Telapak tangan lembut mendorong ke depan, menciptakan retakan hitam di ruang angkasa yang membuat orang lain merasa takut.
Kekuatan mengerikan apa yang dibutuhkan untuk menciptakan pemandangan yang tidak biasa ini. Banyak ahli di sekitarnya semua tahu barang-barang mereka. Ketika mereka melihat telapak tangan Mu Chen, wajah mereka segera berubah karena mereka merasa tidak percaya. Telapak tangan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh penguasa kelas ke-7 biasa. Saat telapak tangan berhembus, wajah Bai Bin berubah drastis dan tatapannya tiba-tiba berubah serius. Dia tidak lagi berani membawa penghinaan di matanya, karena dia mengerti, pada saat ini, betapa menakutkannya orang yang tampak berada di penguasa kelas 6 di depannya. Pada saat ini, tidak ada lagi jalan mundur. Karena itu, Bai Bin tidak memiliki penyesalan di hatinya. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Bai Bin dan dia membentuk segel dengan kecepatan kilat. Sementara itu, Phoenix es besar terbentuk di belakangnya. Itu membuka sayapnya dan membuat perisai es yang melindungi Bai Bin. Ledakan, telapak cahaya keemasan tidak gemetar saat menghantam sayap es Phoenix. Seketika, gelombang kejut terlihat bergelombang dan tanah kokoh hancur. Sayap es Phoenix bergetar dan Bai Bin bahkan bisa merasakan dari balik perlindungan bahwa jika dia menderita serangan itu secara langsung, bahkan dia akan terluka parah. Dipaksa ke langkah ini hanya oleh penguasa kelas 6, wajah Bai Bin telah berubah menjadi sangat gelap dan niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Hari ini, dia pasti harus mempermalukan orang itu. Memikirkannya, Bai Bin menggertakkan giginya dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Semua orang bisa merasakan tekanan menyapu keluar dari tubuh Bai Bin seperti badai. Tekanan itu berasal dari kekuatan di garis keturunannya. Bai Bin berasal dari Ice Phoenix Clan, memiliki garis keturunan bangsawan yang bisa menekan Divine Beast biasa. Tapi sekarang, Bai Bin telah memicu garis keturunannya, sehingga membawa tekanan itu ke batasnya. Di bawah tekanan, binatang surgawi biasa akan segera bersujud di hadapan Bai Bin. Setelah semua orang di sekitarnya mundur, mereka bisa melihat bahwa Bai Bin jelas berniat untuk menekan Mu Chen ke tanah, mempermalukannya. Oleh karena itu, mereka segera mundur karena takut mereka akan terseret dan malah mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak terlalu jauh, Chi Hongwu tetap tidak bergerak, tetapi ketika dia melihat tindakan Bai Bin, alisnya menyatu. Meskipun dia arogan dan menyukai pertempuran, dia suka menang dalam pertempuran langsung. Dia meremehkan orang-orang seperti Bai Bin yang mengandalkan garis keturunannya untuk mendapatkan keuntungan. Sepertinya orang itu akan dikutuk. Chi Hongwu berkata dalam hatinya. Meskipun tubuh fisik Mu Chen kuat, Bai Bin juga cerdas, karena dia memilih untuk menekan lawannya melalui garis keturunan. Dengan cara ini, bahkan mereka yang memiliki fisik yang kuat tidak akan mampu menahan kelemahan dalam garis keturunan. Semua orang di sekitarnya melihat ke atas. Mu Chen juga merasakan tekanan yang menyelimuti dirinya. Tapi yang aneh adalah semua orang tidak melihat kengerian di wajah Mu Chen. Sebaliknya, mereka melihat ekspresi mengejek senyuman namun bukan senyum. Penekanan garis darah. Mu Chen bergumam. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan tato naga sejati dan Phoenix di lengannya. Koreksi. Setelah Mu Chen berhasil mencapai tingkat kedua sutra naga Phoenix, dua tato naga sejati dan Phoenix di tubuhnya memiliki spiritualitas di dalamnya. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai naga sejati dan roh Phoenix. Karena Bai Bin ingin bermain dengan penindasan garis keturunan, maka izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa arti dari penindasan yang sebenarnya. Roh Phoenix sejati meledak dengan cahaya ungu emas yang intens dan mata Phoenix yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, sepertinya ada tekanan yang tak terlukiskan yang meledak. Tekanan True Phoenix hanya muncul sesaat tetapi tidak menyebar. Itu terfokus pada Bai Bin, jadi orang lain tidak bisa merasakannya. Pada saat itu, Phoenix es di belakang Bai Bin segera meringkuk, seperti subjek yang telah melihat raja. Ice Phoenix mengeluarkan teriakan ketakutan dan aura dingin ditarik kembali saat bergetar. Pada saat yang sama, wajah Bai Bin sangat pucat dengan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Itu karena tekanan yang tiba-tiba meledak dari tubuh Mu Chen telah menyebabkan garis keturunannya gemetar panik. Ledakan, ketakutan muncul di hati Bai Bin saat kakinya mulai menekuk tak terkendali. Namun baru saja akan berlutut, Bai Bin akhirnya terbangun dan dia langsung mencoba untuk bangkit. Namun, salah satu lututnya sudah menyentuh tanah. Orang-orang di sekitar yang awalnya ingin melihat Mu Chen dalam keadaan menyedihkan karena tekanan dari Ice Phoenix Bloodline tercengang pada kemunculan tiba-tiba Bai Bin berlutut dengan satu lutut di tanah.
Chi Hongwu telah melebarkan matanya pada saat ini dengan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Ledakan, Mu Chen masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat tinjunya yang berada di sayap es Phoenix bergetar, mengandung untaian aura dari Phoenix sejati dan langsung menghancurkan sayap es Phoenix yang sangat kokoh. Bai Bin telah terbang dengan cara yang menyedihkan dan membuat tanda beberapa ratus kaki panjangnya di tanah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Bai Bin meludahkan seteguk darah dan energi spiritual yang kuat di sekitarnya dengan cepat berkurang. Terbukti, dia menderita cedera yang cukup parah. Namun, dia masih belum pulih dari kekalahan. Dia tercengang melihat siluet di depannya dengan ekspresi pucat. Lingkungannya sunyi dengan semua ahli dengan tercengang menatap Mu Chen. Sosok muda itu telah menarik kembali cahaya keemasan di sekelilingnya dan terlihat sangat biasa. Tetapi setelah menyaksikan pertempuran itu, mereka menjadi jelas tentang kekuatan mengerikan yang dimiliki siluet muda. Dari mana orang itu berasal? Bai Bin adalah seorang ahli dari Ice Phoenix Clan. Tapi sekarang, Bai Bin telah mendarat dalam keadaan yang menyedihkan. Dari klan mana orang itu berasal? Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen secara bertahap menenangkan matanya dan menatap Bai Bin. Sebuah suara tenang kemudian bergema, mengandung jejak sombong yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Keduanya berada di bawah perlindungan aku, Mu Chen. Bab 1023 lagi. Ketika suara tenang Mu Chen bergema di wilayah ini, wajah Bai Bin tiba-tiba berubah menjadi ekspresi ganas seolah-olah dia ingin melahap Mu Chen. Meskipun Bai Bin tidak bisa dianggap sebagai puncak di antara generasi muda klan Ice Phoenix, dia memiliki darah Phoenix yang mengalir dalam darahnya. Jadi biasanya, dia akan menjadi tinggi dan klan binatang surgawi lainnya akan sopan ketika melihatnya. Sejak kapan ada orang seperti Mu Chen yang memperlakukannya seperti ini? Bunuh dia. Darah mengalir deras di mata Bai Bin saat dia meraung. Di belakangnya, beberapa siluet perlahan berjalan keluar dan menatap Mu Chen dengan tatapan tidak ramah. Energi spiritual tanpa batas meledak dari tubuh mereka, menyebabkan tekanan kuat menyebar. Orang-orang itu jelas berasal dari klan Ice Phoenix. Bahkan jika kekuatan mereka lebih lemah dari Bai Bin, mereka semua penguasa kelas 7. Dengan demikian, mereka memiliki formasi yang agak kuat. Para ahli dari Ice Phoenix Clan semuanya melihat dengan tatapan ganas. Di belakang Mu Chen, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling mengeluarkan dengusan dingin, lalu mereka berdiri di samping Mu Chen dan balas menatap orang-orang itu. Klan 9 Netebert berani begitu kurang ajar di hadapan klan Ice Phoenix-ku. Bai Bin berkata dengan wajah gelap. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia menertawakan, nada yang sangat besar. Anda hanya seorang anggota klan biasa dari klan Ice Phoenix. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mewakili seluruh klan Ice Phoenix? Selanjutnya, mereka yang memasuki Divine Beast Origin semuanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Hal ini hari ini ada pada Anda karena mencari penghinaan sendiri. Jika Anda ingin kembali ke klan Ice Phoenix, tidak hanya tidak akan ada orang yang akan membela Anda bahkan akan diejek sebagai sampah. Petik 2. Nine Nether tidak memperhatikan ancaman Bai Bin. Klan Ice Phoenix hanyalah cabang dari klan Phoenix. Berdasarkan kekuatan cabang itu saja, itu tidak cukup untuk membuat klan 9 Netebert menjadi takut. Ketika Bai Bin mendengar kata-katanya, wajahnya terus berubah. Jika berita tentang dia dikalahkan oleh penguasa kelas 6 belaka menyebar kembali ke klan, siapa yang tahu berapa banyak ejekan yang harus dia derita. Pada saat itu, sesepuh bahkan mungkin menganggapnya lemah dan tidak lagi terlalu memperhatikan untuk merawatnya, yang tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan yang menghancurkan baginya. Haha, kalian benar-benar pembuat onar. Kami baru saja berpisah untuk sementara waktu dan masalah lain muncul. Di antara pesta Bai Bin dan Mu Chen, ledakan tawa bergema dan kelompok itu berpisah. Beberapa siluet melangkah maju, mengungkapkan aura tak menyenangkan. Itu secara alami Han San dan para ahli dari klan Badak Iblis. Han San melirik dan mengerti apa yang terjadi. Segera, dia membawa rombongannya ke arah Mu Chen dan tanpa daya berkata, kalian benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Meskipun dia telah berbicara seperti ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, dia berdiri di samping Mu Chen, mempresentasikan posisinya. Itu klan Badak Iblis, itu pasti Han San, kan? Saya telah mendengar desas-desus tentang dia, jenius dari klan Badak Iblis yang bahkan dapat dianggap luar biasa bahkan di antara penguasa kelas ke-7.
Aku tidak pernah menyangka klan Badak Iblis dan klan Sembilan Netebard berjalan begitu dekat. Petik 2. Mendengar diskusi itu, Mu Chen tersenyum tak berdaya. Bukan dia yang menemukan masalah, tapi pihak lain yang mendatangi mereka. Namun, pendapat yang menguntungkan telah muncul di dalam hatinya ketika Han San berdiri di sampingnya. Hanya saja Han San tidak memilih untuk mundur setelah melihat pihak lain dari klan Ice Phoenix saja membuatnya layak bagi Mu Chen untuk berteman dengannya. Ketika Bai Bin melihat Han San menyatakan pendiriannya, wajahnya langsung berubah menjadi lebih gelap. Beberapa ahli dari Ice Phoenix Clan juga mengerutkan alis mereka. Jika klan Badak Iblis ditambahkan ke formasi pihak lawan, maka formasi pihak lawan tidak akan lebih lemah dari mereka. Wajah Bai Bin menjadi gelap saat dia menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah yang meledak di hatinya, sebelum dia berkata dengan menakutkan, masalah ini tidak akan berhenti begitu saja. Saya harap kalian masih memiliki keberanian untuk menonjol. Setelah dia berbicara, dia tidak lagi tinggal dan kedinginan, sebelum dia berbalik dan pergi. Semua orang tahu bahwa kemarahan di hati Bai Bin hampir meledak. Para ahli dari klan Ice Phoenix juga sedikit tidak mau pergi. Lagi pula, mereka berasal dari klan Phoenix, sejak kapan mereka menderita seperti hari ini. Tapi di klan Phoenix, mereka hanya bisa dianggap biasa saja. Selanjutnya, mereka telah dipisahkan menjadi beberapa kelompok ketika mereka memasuki asal binatang surgawi dengan hanya beberapa dari mereka di sini. Tetapi jika itu adalah beberapa jenius dari klan Ice Phoenix, maka baik Mu Chen maupun Han San tidak akan bisa berjalan bebas dengan mudah. Memikirkan hal ini, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dengan enggan. Mereka memelototi pesta Mu Chen, lalu berbalik dan mengikuti Bai Bin. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat bagaimana masalah ini berakhir, mereka menggelengkan kepala dengan sedikit penyesalan. Awalnya, mereka berharap kedua pihak akan bentrok dengan pertumpahan darah. Dengan cara ini, kedua belah pihak juga akan menderita cedera hebat. Chi Hongwu, yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan, melihat ke arah Mu Chen dan matanya berkedip-kedip dengan niat bertarung. Tetapi pada akhirnya, dia masih menekannya dan berkata, jangan terlalu bangga. Bai Bin bahkan tidak termasuk dalam top 5 dari generasi muda Ice Phoenix Clan. Jika Anda berpikir bahwa mereka semua sangat lemah, maka Anda akan menjadi orang yang menderita, cepat atau lambat. Nada suaranya jelas mengandung niat untuk mengingatkan Mu Chen. Dengan cara ini, dia bisa menebus tindakan kasarnya sebelumnya. Namun, Mu Chen masih kurang memiliki pendapat yang baik tentang dia. Dia hanya dengan ringan menganggukkan kepalanya seperti seseorang yang mengakui kata-katanya. Ketika Chi Hongwu melihat betapa acuh tak acuh Mu Chen menjawab, dia menggertakkan giginya dan menginjak kakinya. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri, aku akan membiarkanmu terus membodohi dirimu sendiri. Ketika Anda bertemu mereka, saya akan melihat apakah Anda masih dapat melarikan diri dengan hidup Anda. Mu Chen melihat siluet Chi Hongwu yang pergi dan mengernyitkan matanya. Bai Bin sebenarnya bahkan tidak termasuk di antara 5 teratas di klan Ice Phoenix. Jika apa yang dia katakan adalah kebenaran, maka itu berarti kekuatan klan Ice Phoenix benar-benar tidak bisa diremehkan. Mereka benar-benar layak menjadi bagian dari klan Phoenix. Dia mengatakan yang sebenarnya. Beberapa tokoh tangguh di klan Ice Phoenix tidak ada di sini hari ini. Kalau tidak, situasinya akan sedikit sulit untuk diselesaikan. Han San menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dan malah tersenyum. Jalur kultivasi dipenuhi dengan musuh yang kuat, untuk memulai. Jika kita hanya ingin menghindarinya, maka jalan kita akan sedikit terlalu kering. Han San tertegun dan menatap Mu Chen dengan tatapan aneh untuk waktu yang lama. Sebelum dia menjawab, Han San mengagumi saudaramu karena keadaan hatimu. Tidak pernah menghindari di jalan, tidak merasa takut, keadaan pikiran ini adalah jalan sejati yang dikembangkan oleh pembangkit tenaga listrik sejati. Tidak heran mengapa Mu Chen bahkan tidak takut pada para jenius dari klan lain dengan kultivasinya saja di penguasa kelas 6. Pada saat ini, Han San akhirnya mengerti dan dia agak menghela nafas. Samar-samar, dia merasa bahwa masa depan orang di sampingnya ini tidak terduga. Pada saat itu, belum lagi klan Ice Phoenix, bahkan seluruh klan Phoenix mungkin tidak dapat menggoyahkannya. Ketika Mo Feng melihat bahwa Bai Bin telah pergi, ekspresinya berangsur-angsur pulih dan dia menatap Mu Chen dalam-dalam.
Dia ragu-ragu sebelum berkata, "Terima kasih. Tapi Anda tidak perlu ikut campur, saya bisa berurusan dengannya sendirian." Petik 2. Mu Chen dengan santai tersenyum. "Aku tidak suka orang lain mempermalukan teman-temanku." Ekspresi Mo Feng membeku, sebelum dia perlahan menganggukkan kepalanya lalu menurunkan pandangannya dengan mata yang rumit. Tapi Mo Ling, yang sangat akrab dengan karakter kakaknya, tahu bahwa hati kakaknya mungkin tidak tenang. Lagi pula, dengan identitas dan pengalaman mereka, sangat sedikit yang bisa mereka sebut teman di klan 9 Netehbert. Dengan demikian, membuat Mo Feng memiliki karakter yang dingin. Mu Chen tidak menyangka bahwa kata-kata santainya akan menyebabkan gelombang seperti itu di jantung Mo Feng. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan melihat kembali ke pohon batu di depan pria kurus itu. Sebelumnya, 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid telah memberinya Phoenix Fire Essence, yang pada dasarnya membuatnya berpenghasilan besar, juga meningkatkan minat pada Mu Chen. Tapi samar-samar, dia bisa merasakan bahwa hal-hal yang pria kurus itu dapatkan dari Tuhan tahu di mana benar-benar luar biasa. Namun, dia tidak tahu apakah orang itu telah selesai menggunakan keberuntungannya ketika dia menemukan harta karun itu. Sehingga menyebabkan situasi di mana dia hanya bisa melindungi harta itu dan tidak bisa membukanya. Ketika pria kurus melihat tatapan Mu Chen diarahkan, hatinya tersentak. Hatinya meneteskan darah sebelumnya ketika dia menyaksikan Mu Chen mendapatkan Phoenix Fire Essence. Jika item itu ada di tangannya, dia bisa menjualnya dengan harga tinggi hampir 1 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Apa yang salah? Apakah saudara ini masih ingin menguji keberuntungan Anda? Sebelumnya, saya melihat bahwa metode penyegelan saudara ini tampaknya agak mendalam. Pria kurus itu tertawa terbahak-bahak saat dia mengajukan pertanyaan. Dia telah menyaksikan proses Mu Chen membuka segel dan peluang keberhasilannya benar-benar lebih tinggi daripada dengan paksa melanggarnya. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menghindari menjawab pertanyaan itu. Itu hanya keberuntungan murni. Dia kemudian melihat bola kristal di pepohonan itu, sebelum melirik Mo Ling lagi. Yang terakhir tahu apa yang dia maksud dan mengalihkan pandangannya, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke 3 bola kristal. Ketika Mu Chen melihat ini, kekuatan isap datang dari telapak tangannya dan 3 bola kristal yang telah diidentifikasi oleh Mo Ling jatuh ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok tanpa ragu-ragu dan tersenyum. Total 1.500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Terima kasih untuk ini. Ketika pria kurus itu melihat betapa tegas Mu Chen, kelopak matanya berkedut dan matanya tertuju pada 3 bola kristal yang diambil Mu Chen. Dia punya perasaan bahwa harta dengan harga tertinggi akan diambil oleh Mu Chen. Meskipun keengganan di hatinya, dia hanya bisa memaksakan senyum di bawah tatapan Mu Chen dan menerima botol giok dengan senyum tak sedap dipandang di wajahnya. Setelah menyaksikan cara Mu Chen, dia sudah tahu bahwa Mu Chen bukan orang biasa dan yang terbaik adalah jika dia bisa menghindari menyinggung orang seperti itu. Saat dia memikirkannya, pria kurus itu hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya dan memotong tali energi spiritual yang melekat pada bola kristal. 3 bola kristal jatuh di tangan Mu Chen dan dia dengan lembut melemparkan botol itu. Dia juga gugup di dalam hatinya, karena dia praktis menghabiskan semua cairan spiritual berdaulatnya kali ini. Tapi saat ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada kemampuan khusus Mo Ling dan berharap item dalam 3 bola kristal melebihi harga 1.500,00 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Kalau tidak, dia akan rugi kali ini.